Bang Zuma, kalau dibilang atahiyatul tuh, itu atahiyatul tuh kalau orang laki-laki lagi ngaceng, lu atahiyatul ya katanya. Ah ini canda ya, canda. Nggak boleh vulgar itu Pak, dicabut kata-katanya. Iya, kan ku bilang bercanda. Kalau sini anak-anak muda sini, lu jangan nonton film porno lu. Nanti lu punya atahiyatul katanya gitu. Nggak gitu boleh loh. begitu Bercanda. Pak, itu pelecehan agama itu. Ya makanya aku marah sama mereka. Marah aku sama mereka. Ya, tapi jangan gitu kasih contoh yang jelek di sini. Ini lagi live. Oke, boleh saya tanggapi, Bang? Ya, silakan Bang Joma. Ya. Jadi kalau Anda tidak Al-Quran itu adalah kata Yesus adalah Islam. Sabar. Bang, jangan diganggu Bang Joma dulu. Jadi kalau Anda mendudukkan Yesus, Enggak ada di dalam Al-Quran. kalau Anda mendudukkan Yesus dengan Saudara Pareto, menyesatkan orang. Siapa sih, sabar dulu Bang Joma. Sabar. Oke lah Bang Juma. Bang Juma punya jawab. Nanti kita jadwalkan lagi Bang Juma ya. Aku ya di sini aja. Silakan Bang Juma kan mau menanggapi. Silakan Bang Juma. Oke. Saya tonton rekamannya dikirim sama si Tama nanti ya. Dikirim sama si Tama. Oke. Yesus ketika dia datang, dia bersyahadat, dia bersaksi. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Allah. Nah, sebagai utusan Allah, apakah kemudian ajaranku itu sudah sempurna kepada Bani Israel pada masa itu? Tidak. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 16 nomor 12. Apa yang dikatakan di situ? Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Banyak yang Yesus ingin ajarkan. Rakaat salat, puasa, bertayamum, mandi junub, dan seterusnya. Tapi masa itu mereka belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi kalau Anda hari ini menilai Islam, rakaat salatnya Islam, dengan cara sujudnya Nabi Yesus, Anda keliru. Kalau yang Anda katakan harus sama. Tidak. Karena setelah Yesus akan datang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 14, apa yang dia katakan? Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Apa itu? Sujud. Percaya kepada Yesus, maka dalam ibadah wajib hukumnya sujud. Bukan duduk di kursi, cingkrak, sambil melirik paha. Bukan. Tetapi sujud dalam beribadah. Nah, bahkan kata Yesus, bahkan lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau tadinya cuma rukuk sekali sehari, lebih besar. 5 kali sehari, bahkan 10 kali sehari. Lalu kemudian dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Dan pengikutku juga mengenal aku, kata Yesus. Mereka pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sunat, mereka ikut sunat. Kalau aku bersyahadat, mereka ikut bersyahadat. Kalau aku sujud, mereka ikut sujud. Kalau aku puasa, mereka ikut puasa. Jadi siapa pengikutnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah umat Islam. Kenapa? Karena mereka para nabi memang adalah orang-orang Muslim. Bukan Kristen mereka itu, apalagi ateis. Jadi semua nabi, sekali lagi saya katakan, semua nabi adalah Muslim yang mengajarkan akar daripada ajaran agama Islam, yaitu tauhid. Sekira begitu, sahabat Hosem. Thank you. Oke. Oke, Bang Sandi. Ya, program selanjutnya apa, Mas John? Halo? Jadi tadi Bang Holsem ya, kalau berbicara tuh jangan sampai ada hinaan gitu, nggak bagus kedengeran tuh kalau seperti itu. Oke. Bang Juma dengan siapa? Bro Tom masih ada, Bro Tom? Kalau ada teman-teman yang lain, saya kan udah
saya udah 2 nih, ada sahabat kita Hosem tadi, kemudian dari Malaysia. Nah, ketika ada dari Kristen, ya banyak kan di sini. Sekali-sekali saya duduk merokok sambil ngopi gitu. Bagi-bagi tugas gitu. Iya begitu bang. Jangan saya terus. Capek lah ya. Iya capek. Waduh, mana sih Tom? Enggak di. Tomnya ada tuh. Mata kau itu Amir Bang. Halo, bang, lanjut bang. Halo. Iya Bro Tom, gimana? Iya, bagaimana? Purana ke Mandre Tom. Deh Bekasi. Oh ini dia. Sudah mi bos. Oh sudah mi, alhamdulillah. Ngerti dia, kurang ajarnya Bro Tom, ngerti dia. Kan dulu saya Sudah di nih, Bos. sana, besar di sana dulunya. Oh ngerti dia. Ya udah Bro Tom, lanjutkan. Iya. Kalau misalnya Namanya Bang aja Suma Tom. ini besok aja kita Bang Suma. Kalau enggak Ini udah agak siang. jadwalin Bro Tom, lanjut Bro Tom. Enggak lah, Bang Suma kan udah capek. Besok juga enggak apa-apa, Bang. Tapi kalau mau 30 menit boleh, 30 menit. Enakan besok Iya bang, kayaknya. dari 3 minggu sini janjiannya bang. Tom itu singkatan dari To Makassar. Salah. Salah itu. Jadi apa Dan? Tomato. Tomato. Masa iya? Orang masih muda kok. Iyalah, enggak apa-apa lah. Tumalasa. Ya. Jangan bilang Tomalasa, nggak bagus. Ah, kalau Tomalasa itu saya nggak tahu itu apa itu artinya Orang itu. sakit. Waduh. Ini Ada pertanyaan dari Kalau- itu mualaf kalau yang saya baru apa? mualaf, Bang Juma. Iya, mungkin Randy. yang baru mualaf dengan Bang Tom dialog gitu. Boleh. Mau nanya-nanya. Kan Ya, gitu. Bang Randy. Ya, Bang Tom ya. Bang Randy masih ada? Ya, boleh lah, boleh. Besok aja berarti dengan Bang Suma ya. Kalau memang Bang Iya. Suma udah capek. Iya, Bang. Iya, iya. Ya udah gini aja Bro Tom. Itu tadi topiknya siapa tadi siapa tadi namanya tuh? Hosam. Hosam. Saya panggilnya Balsem sih. Itu dia agak sedikit ada keraguan antara iya dan tidak. Kalau semua para nabi itu muslim. Menurut Bro Tom gimana Bro Tom? Ya, kita harus lihat ayatnya kan. Soalnya kata muslim itu nggak ada di dalam Alkitab. Oke. Cuman karena nggak ada jadi nggak bisa. Oh iya dong. Harus ada dasarnya. Di Bible juga nggak ada tuh. Kalau Yesus seorang Kristen, Oh, pengikutnya yang disebut Kristen. berarti Yesus Muslim karena dia bukan Kristen, kan itu intinya. itu kan maksudnya apa tebak-tebak gua manggis. Ya terus agamanya Yesus apa? Satu lagi. Kenapa? Yesus punya keyakinan apa, agamanya apa Yesus? Ya, Yesus itu kan Tuhan, bangsa disuruh beragama lagi. Berarti di dunia dia ateis dong 33 tahun. Kok ateis? Kan dia Tuhan. Jadi dia nggak pernah menyembah. Menyembah siapa? Yesus sujud? Ya biasa aja itu sujud. Sujud biasa nggak ada makna gitu. Iya sujud dalam arti apa? Maksudnya Yesus sujud nggak ada makna gitu. Terus berdoa kepada siapa? Berdoa juga dalam arti apa, bro? Lah ya berdoa, saya tahu doanya orang dalam hatinya berdoa ke atas kok tangannya. Oh gitu. Ya. Ya bisa saja kalau misalnya Bang Handi merasa berdoa itu dalam arti yang sesempit itu. Maksud lu? Bang. Gimana tuh Bang Juma? Iya. Yesus berdoa kepada siapa Bang Juma? Ya, prosesi dia sebagai manusia pastilah menyembah. Karena dia berdoa Bang itu Tom? penyembahan itu.
Boleh nanya sama Bang Tom nggak ya? Iya, silakan. Kita nih, silakan. Ya Bang Tom, gini sebelumnya mau nanya. Yesus kan dianggap Tuhan kan Bang ya? Memang dia Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Iya. Berarti dia tuh satu-satunya yang dipercaya. Satu-satunya. Iya, satu-satunya kan. Iya. Yang dimana artinya Esa. Iya. Jadi Abang setuju nggak dengan kata penebusan? Ya setuju. Emang kenapa enggak? Setuju. Gini Bang, pertanyaan saya, kalau memang Abang udah bilang setuju dengan kata penebusan gini. Umat Kristen percaya bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Betul nggak? Coba ayatnya. Saya nggak hafal Bible, yang jelas itu yang Kristen percaya. Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa umat manusia. Oke. Betul nggak tapi? Jika dengan kata penebusan dan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, kepada siapa Yesus menebus dosa umat manusia? Dari kata penebusan yang artinya ada oknum lain yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada Yesus. Kepada dirinya sendiri. Kalau kata penebusan itu menebus kepada diri sendiri, itu bukan berarti bukan kata penebusan Bang. Yang artinya memaafkan dosa, mengampuni dosa umat manusia. Oh, Abang itu tadi kalau setuju dengan kata penebusan. Iya, itu kalau bro berpikir di luar dari konteks berpikir di dalam Alkitab, paradigmanya nggak seperti begitu. Tadi kan situ udah ngomong, Yesus itu yang paling tinggi. Jadi kalau dia yang paling tinggi, ya sama siapa lagi? Ya sama dirinya sendiri. Tapi kan ada lagi di atas. Tapi gimana bahasanya dan kata penebusan Bang? Yang artinya dari kata itu aja berarti kita udah tahu bahwa ada oknum lain. Oknum lain gimana maksudnya? Kan sudah dikatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada lagi yang di atas dia. Kalau udah Tuhan masih ada nggak di atasnya? Nggak ada kan? Ya kalau seperti itu kenapa harus ada kata penebusan? Bukan kata memaafkan dosa umat manusia. Kan dosa itu ada konsekuensinya, yaitu hukuman kan? Iya, pertanyaan saya kepada siapa Yesus menebus dosa? Karena ada kata penebusan. Kepada siapa? Ya kepada dirinya sendiri. Berarti yang pantas bukan kata penebusan dong, memaafkan. Tapi kan hukuman itu pasti kan tetap dijalankan, karena kan itu prinsip keadilan. Nah, siapa yang menanggung hukuman itu? Dia. Gitu. Ya begini loh Bang, logikanya saya ya kita nggak bisa pakai logika bebas. Kita berlogika sesuai dengan apa yang Alkitab saksikan, apa yang Alkitab sampaikan. Saya hanya motong sedikit dari kata penebusan. Menebus, ya kan? Iya. Kita anggap dosa itu adalah suatu barang. Kita anggap dosa itu adalah suatu barang, dosa yang ditebus, dosa manusia yang ditebus. Dosa itu pelanggaran, bro. Iya, kita anggap ini Bang, kita anggap analogi dia ambil contoh dia. Kita anggap dosa itu adalah barang Bang ya. Oke, saya ngikutin dulu. Maaf saudara. Ini siapa yang double nih suara nih? Iya, double ini suara ini. Ya, tolong di mute aja yang tidak bicara ya. Oke, lanjut. Ya, kita anggap dosa adalah barang Bang ya. Sebenarnya di Alkitab nggak seperti itu pengertian dosa, tapi oke lah, silakan dulu berpendapat. Ya, ini kita bermain logika tentang kata penebusan aja Bang. Iya. Karena
menimbulkan oknum lain, menjelaskan oknum lain. Menebus dosa, ibaratnya menebus barang. Barang itu ada kepada siapa? Kalau ada kepada Yesus sendiri, itu artinya bukan menebus, Bang. Iya, itu kalau pengertian dosa itu barang, tapi pengertian dosa itu bukan barang, bro. Iya, ibaratnya, Bang. Bukan Kan dosa kata- itu, bukan berarti kamu beli barang gitu, bro, bukan begitu. Dosa itu artinya pelanggaran. Selamat malam. Iya, saya paham, Bang. Malam Bang, bentar Bang. Ya, Yang saya ini bahas ini kan tentang kata Mohon penebusan, menebus mohon maaf, dosa. Pak. Boleh nggak saya tadi boleh motong? Itu yang teman Muslim sampaikan itu udah salah itu. Karena begini, kekristenan itu bukan bilang Yesus itu menebus dosa. Yesus itu menebus manusia yang berdosa, Pak. Oke. Bukan menebus dosanya gitu. Itu yang Apanya yang ditebus Bang? yang ditebus itu manusianya. Manusianya, bukan dosanya. Bukan. Apa dosa ditebus? Enggak ada. Coba diketik di Alkitab. Yesus menebus dosa. Enggak ada keluar di situ. Ada Efesus 1 nomor 7 Bang. Kristus mengorbankan darah kehidupannya untuk membebaskan kita, yang berarti bahwa dosa-dosa kita sekarang diampuni Bang. Ya, Pak Handi. mengampuni dosa, Ya. kan mengampuni kesalahan. Bukan yang baru muncul juga ini keliru. Yesus itu tidak itu konsep penebusan. Yesus itu tidak pernah menebus. Sabar. Anda harus belajar pelan-pelan. Loh, Sabar. Anda ini yang harus belajar dari kami. Oke, sabar. Saya dulu waktu masih kuliah, kadang saya rebut pulpen dosen saya dan saya jelaskan dosen saya suruh duduk. Pahami itu. Jadi gini, Nggak usah. Anda mengatakan Yesus, Cincong, langsung tanya aja kita. Anda mengatakan, sabar dulu, ya sabar. Anda mengatakan Yesus datang menebus manusia atau menebus dosa. Itu enggak. Yang diajarkan gereja melalui Paulus adalah Yesus menghapuskan aturan Tuhan. Pahami itu. Yesus menghapuskan aturan Tuhan sehingga Kristen bebas tidak melakukan aturan mainnya Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Efesus 2 nomor 15. Dia harus mati terkutuk. Untuk apa dia mati terkutuk? Untuk menghapuskan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat dianggap sebagai kutukan. Jadi itu yang harus ditebus. Yesus harus mati untuk menghilangkan semua aturan Tuhan agar Kristen bebas melenggang melakukan apa saja. Itu poinnya. Catat itu. Itu tambahan dari saya supaya belajar lagi. Kasih. Oke. Boleh saya bicara, Bro? Silakan. Boleh Bang bicara. Handi. Boleh ya? Oke. Bicara aja Bang, bicara, silakan. Oke. Saya langsung share aja ya. Gini ya, Bro. Kita baca Quran ya. Kok Al-Quran sih? Ini ngomongin apa sih topiknya? Enggak apa-apa. Enggak, Enggak apa-apa, dia ini ahli Al-Quran soalnya. Herdi. Santai aja. Stand dulu. Ini bukan topiknya dulu nanti. Masalahnya dia ahli Quran. Iya. Gitu, santai aja. Oke. Jadi di sini ini topiknya apa, Herdi? Kau tiba-tiba bahas Al-Quran. Emang kamu ngerti Al-Quran? Astagfirullah. Ini topiknya apa dulu coba? Tadi sih saya nyambung tentang penebusan. Maka saya penebusan dosa Yesus ini yang dibahas. Emang ada penebusan dosa Yesus di Al-Quran? Kan buka pemikiran. Biar dua arah Bang Andi, Iya, habis ini dulu, ini kan belum clear gitu loh. Lah iya, ini saya mau buka pikiran Anda, Bro. Oh ya silakan. Ya, lain standby. Ustadz Herdi di sini mau mengajari kita umat Muslim tentang Al-Quran. Yang lain standby. Silakan dipresentasikan. Mudah-mudahan umat Muslim bisa belajar sama Bro Herdi yang tadi. Silakan dibaca secara tuntas. Silakan. Oke. Yang penting jangan menghujat. Itu yang saya nggak suka. Oke, kenapa apa? Dibaca semuanya. Silakan. Sabar ya. Oke. Dipresentasikan. Jadi di sini surah 70 ya, ayat 14. Dan
orang-orang di atas bumi ini seluruhnya ya. Kalau Ustadz tuh dibaca original teksnya dulu kalau Ustadz biasanya. Agak ini orang kok kenapa begini ya? Biasanya kalau Ustadz dibaca loh semua. Apa dibalik dikasih ke Bang Juma biar lengkap? Enggak, bro, tidak semua orang Islam bisa mengerti bahasa Arab, bro. Jangan sombong. Ini kan Anda mau mengajari kami, berarti Anda lebih pintar dong. Iya, dengan bahasa Indonesia semua umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab akan mengerti, begitu. Terus? Ya udah. Nah, kalau begitu Anda standby dulu. Ya. Biar Bang Juma dulu membacakannya, oke? Biarin dulu. Silakan lanjut. Ya, oke. Makasih. Bang Juma silakan. Bang Herdi. Kan kita cuma bertiga di sini. Iya, jadi gini. Waman fil ardi dan orang-orang di atas bumi seluruhnya itu dikatakan thumma yunji. Kemudian mengharapkan itu dapat menyelamatkannya. Terus apa yang Anda permasalahkan sini? Apa yang Anda ingin ajarkan maksudnya gitu? Ya, silakan Bro Herdi. Silakan. Kok nggak mau lagi? Bang Herdi. Silakan. Kalau ngomong dipotong-potong, mending diam aja. Males. Ya udah silakan, Bang Juma udah baca. Silakan. Anda bukan dosen di sini, Anda bukan dosen, Anda murid. Jangan lebay. Anda saja, bro, baca Alkitab. Kami mendengarkan. Loh, bisa. Begini, Herdi, begini saya katakan kepada Anda, Herdi. Orang Kristen, dengar, diam. Orang Kristen se-Indonesia memahami kitabnya hanya dengan bahasa Indonesia. Kami, orang Islam memahami kitab kami dengan Al-Quran original teks. Datang Anda yang hanya menggunakan terjemah, mau ngajarin kami, gitu maksudnya. Mau ngajarin ikan berenang, gitu. Iya, betul. Betul. Oh, betul kata temannya. Ya, kita sudah mengajarin nih. Makanya ya udah silakan. Dia mau mengajari kita Bang Juma, biarkan dia. Ya baru sudah, kita kalau tanya gitu dia. ajarin saya membaca kitab saya dulu. Gitu. Enggak, nanti kalau kita ajarin salah, kan nanti saudara bisa bantah. Jadi biarin aja, jangan kepenasan dulu lah. Oh, kalau ngajarin salah baru diluruskan gitu? Iya, kalau Anda merasa salah. Guru boleh diluruskan gitu? Jadi begini, ketika saudara kutip Alkitab, kita biarin aja Anda tersesat, kita nggak peduli kok, gitu. Ya, boleh? Boleh silakan, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau silakan, Bang Heri seandainya tersesat dengan Quran Anda, ya biarin Bang Heri tersesat. Tapi kalau saudara tersesat ketika menafsirkan Alkitab sembarangan, ya kami pun nggak ada tanggung jawab itu karena Anda sendiri yang mau menyesatkan diri. Setahu saya, Anda menjadi Kristen itu karena Anda salah tafsir terhadap kitab Anda. Itu yang saya tahu. Enggak, kamu ini ilmunya masih ngacang kalau. Sekarang saya tanya samamu, kenapa kamu menyembah Yesus? Oh, karena dia Yesus itu Tuhan. Ya, ada dari mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo, ini yang saya katakan. Kamu menjadi Kristen karena kamu salah tafsir terhadap kitabmu. Kamu baca tuh di Kisah Para Rasul. Nah, apa yang diterangkan Kisah Para Rasul? Di Filipi berapa? Kamu buka di Filipi. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 9. Berapa tuh yang waktu dia bertemu Paulus? 9 berapa? Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Iya kan? Itu dia. Siapakah engkau Tuhan? Tunggu saya buka original teksnya, Bos. Perjalanannya ke Damsik itu. Kan sudah aku bilang, kamu menjadi Kristen karena kamu salah tafsir terhadap kitabmu. Ini Bos, boleh saya share screen? Ya silakan. Oke, tunggu ya, saya buka ayatnya dulu. Kisah Para Rasul 9. Oh, kodong. Ini Yesus sendiri ya. Ayat 6.
Interlinear. Salah tafsir kamu itu. Kamu salah tafsir. Masa bahasa Indonesia nggak hafal sih dengan kitab sendiri? Sabar Ya, itu sabar dia ya. Bang, ya. masalahnya. Enggak, Kalau saya buka kisah- interlinear. Kalau kisah para Rasul 96 bunyinya tuh, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sampai di situ 6-nya. Tunggu ya. Manusia kok dituhankan. Itu dia. Boleh saya Kamu salah bertanya, Bang menafsirkan Zuma? anak. Bang Suma, boleh saya bertanya? Silakan Bang. Menurut Bang Suma, lebih mudah mana? Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah? Dua-duanya salah. Lebih mudah mana berhenti menjadi Tuhan atau berhenti menjadi manusia? Enggak. Ini pertanyaan yang Bukan. bagus. Loh, kok Ya? saya bertanya, Anda bertanya balik? Enggak bisa. Enggak, saya menjawab pertanyaan Anda dengan melogikakan pertanyaan. Lebih mudah mana berhenti menjadi Tuhan atau berhenti menjadi manusia, kan gitu ya? Pertanyaan saya mudah loh. Lebih mudah mana menjadi Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah? Itu kan cuma dijelaskan saja. Pertanyaan yang kalau yang Anda pertanyaan tidak bisa, kalau Anda tidak bisa menjawab, saya jawab sendiri. Ini saya sedang menjawab. Oke, silakan jawab. Ini saya sedang menjawab. Bagi pencipta langit dan bumi, lebih mudah mana berhenti menjadi pencipta, atau bagi manusia, lebih mudah mana dia berhenti menjadi manusia? Kan gitu pertanyaan Anda. Sebenarnya Ya, kan? jawabannya sederhana, lebih mudah Allah menjadi manusia. Sini saya karena jawabannya, dia Mas. maha kuasa. Nggak bisa. Karena dia maha kuasa. Kamu nggak bisa. Loh, nggak bisa. Nggak dong. bisa. Nggak bisa. Allah menjadi manusia, dia maha kuasa. Dia bisa jadi apa lucu, saja. lucu kamu ini. Yang tidak Kamu bisa lucu. adalah manusia menjadi Allah. Sejak kapan Ya, sini manusia saya ajar, bisa Bang jadi Juma. Allah? Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan Ya sederhana. sini saya jawab ini pada Ya silakan Ya Pak. sini nih, biarin dia, gue ikutin, nanti gue arah balik juga. Coba apa? Pertanyaannya ya, lebih mudah mana Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah gitu ya? Iya, betul. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menjadi apa saja, tapi dia tidak mungkin menjadi ciptaannya. Itu Kenapa? jawabannya. Kenapa? Kalau dia menjadi ciptaannya, berarti dia akan menjadi lemah dan bukan. Berarti dia tidak maha kuasa dong. Dia Bang tidak Andi, maha kuasa. dengar. Kalau dia Dengar. tidak bisa menjadi sesuatu, dia bukan Allah. Kamu belajar dulu. Yang dikatakan, Saya belajar. dengar, yang dikatakan Tuhan itu tidak bisa dijadikan. Sesuatu yang bisa dijadikan itu bukan Tuhan. Misalnya, Tuhan ingin menjadi manusia. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi Tuhan menciptakan manusia. Nah, betul. Tuhan tidak akan mungkin keluar dari kodratnya menjadi sang tidak maha kuasa, nggak mungkin. Betul. Yang namanya maha kuasa tetap berdiri sebagai penguasa. Nggak mungkin berubah menjadi yang tidak berkuasa. Yesus ketika dia datang, dia berkuasa? Nggak. Dia nggak berkuasa. Kalau Bang Suma membaca kenapa di terjemahan LAI dia menggunakan kata Tuhan dengan huruf besar, Tuhan dengan huruf kecil, pasti Bang Suma akan mengerti itu. Tetapi kalau hanya menyamaratakan Tuhan seperti huruf besar dan kecil sama ya, akhirnya kan tersesat di dalam. Apa bedanya Bang huruf LAI. kecil? Apa bedanya Bang besar dan kecil Bang? Oh gitu. Ya. Jadi itu adalah kata Tuhan yang diterjemahkan LAI huruf besar itu dari kata Adonai. Terus yang kecil dari kecil itu sebenarnya kata yang biasa, Tuhan biasa untuk ya dari mana? Adonai Dari mana? dengan Yang kecil biasa saja. Yang besar dari Adonai, yang kecil dari mana? Yang kecil itu kalau tidak salah saya lupa ya tadi. Dari Theos, dari Theos. Theos itu Theos kan huruf Allah. besar, Bang. Kebalik-balik Theos itu ini. kan Allah. Anda Theos saja masa bisa membedakan? Theos dan Kurios kan berbeda kan, Bang? Enggak, ini dari kecil yang mana, dari besar yang mana, ini dulu nih biar Bang Juma bisa dengar. Ketika Septuaginta menerjemahkannya, dia memakai kata Kurios karena orang Yahudi tidak akan menyebutkan
Bang, jangan, Jadi Pak David jangan diputar atuh. Yang besar dari mana, yang kecil dari mana gitu loh. Yang besar itu untuk menunjukkan Kyrios itu menunjuk kepada Adonai. Enggak, original teksnya yang besar apa? Yang kecil apa gitu loh. Pak, Bapak pernah membaca Septuaginta nggak? Ada tulisan Kyrios besar dan Kyrios kecil? Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Yang ada Theos. Ya sudah kalau gitulah, kalau yang ada Theos, Theon dan juga Kyrios. Sampai di situ ya udahlah. Seperti pada Daniel sebutkan, kami membiarkan Anda tersesat di dalam teologi yang Anda. Pak David, waktu Tuhan menjadi manusia, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini masih Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Maksudnya gimana? Tunggu saya. Kan Tuhan Anda menjadi manusia kan? Nah, waktu dia menjadi manusia, Tuhan Anda menjadi manusia, apakah manusia ini masih Tuhan? Manusia tuh manusia Yesus atau bukan? Ya terserah. Tuhan menjadi manusia. Apakah manusia ini masih Tuhan? Enggak dong. Karena kalau membaca manusia lahir dari benih laki-laki ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda dan saya lahir dari benih laki-laki, tapi Yesus atau Isa lahir tanpa sentuhan laki-laki. Saya enggak omongin itu, Bang. Ini jadi artinya ada spesialisasi yang berbeda, Bang. Bang, ini sih. Jadi manusia Isa Uh. atau Yesus berbeda, Bang, dengan manusia kita. Kita kan Oke. ada sentuhan sperma, Bang. Apakah Tuhan Anda tidak bisa menciptakan sperma? Kalau dia bisa, tapi coba Anda bayangkan. Nah, kalau dia menciptakan sperma, lalu kemudian memasukkan ke dalam rahim Maria, bisa nggak? Enggak. Kalau Anda mengatakan itu, berarti Anda mengatakan Alkitab dan Al-Quran salah menyebutkan. Karena Al-Quran dan Alkitab menyebutkan Maria tanpa sentuhan laki-laki. Tadi katanya Tuhan Anda bisa apa saja. Sekarang Tuhan Anda menciptakan sperma, lalu kemudian dia masukkan ke dalam rahim Maria, bisa nggak? Apa perlu dia menciptakan sperma? Untuk Yesus, apa perlu? Buktinya Maria hamil. Nah, hamil dari apa? Kalau menurut data yang kita dapat. Nah, menurut Maria hamil dari Yusuf. Cuma ini ngarang, kebanyakan ngarang. Maria kan saya tanya kepada Anda, apakah susah bagi Tuhan Anda untuk menciptakan sperma? Itu kan pertanyaan saya. Nah, enggak susah. Iya, enggak susah. Terus Anda mau mengatakan Nabi Isa lahir karena ada sperma? Ya, itu masih mending daripada manusia Anda anggap Tuhan. Coba. Tadi saya mengatakan pertanyaan yang mengapa itu mudah masih rasional. Tuhan menciptakan sperma, memasukkan ke dalam rahim Maria sehingga dia hamil lalu ditiupkan roh. Masih rasional daripada Tuhan Anda masuk ke dalam rahim manusia kemudian dilahirkan oleh manusia. Nete rasional mana? Tunggu, jadi Anda tidak enggak ada tertulis kayak begitu. Jadi tertulisnya Tuhan menjadi manusia itu di mana? Tertulisnya jadi seolah-olah begini. Jadi dari Kristen memahami begini, Allah bisa jadi manusia, bisa jadi manusia. Oh iya, itu Kristen. Tapi kan Kristen bukan menjadi dasar pijakan kebenaran. Enggak, Muslim menuduh manusia dituhankan. Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan ketika di Nisea. Itu kan jadi konsepnya faktanya begitu. Memang begitu. Faktanya memang begitu. Faktanya apanya, Bang? Pak David, sekarang saya tanya enggak, coba Bang Suma jelasin konsili Nisea lah. Enggak usah muter deh ke sana deh. Enggak, Pak David, Yesus itu sebentar. Selama Yesus hidup di dunia ini, dia manusia biasa atau dia Tuhan? Yesus selama di dunia ini, dia sebagai manusia, hanya satu, dia tidak berbuat dosa. Berarti udah. Sebentar, Bang. Ya. Kalau memang Yesus selama hidup di dunia, dia adalah manusia biasa, artinya Anda melawan Bible. Melawan Bible? Saya bacakan ayatnya. Pada hari ini, Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang dilahirkan Bunda Maria? Kristus. Ada kata Tuhan. Anda bisa membedakan antara Tuhan dengan Allah. Ada kata Tuhan yang dilahirkan Bunda Maria. Bang Hendy bisa bedakan nggak? Saya kan tanya tadi, apakah Yesus selama hidup di dunia ini dia Tuhan apa bukan? Anda jawab dia manusia. Dia manusia 100%.
Nah, baru tambah lagi 100% Tuhan. Nambah lagi kan? Dikasih ayat nambah. Bukan. Betulan? Kita menanyakan dia manusia betulan kan? 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Nah, ketika Anda 200% dong. bukan. Jadi istilah 100% itu istilah yang dipakai dalam teologi untuk mengatakan dia benar-benar manusia, pure manusia. Sabar. Jadi gini ya Pak David ya, tolonglah. Bang Hendi, jadi saya sudah tahu. Jadi titik ketidaktemuan kita adalah ketika Muslim berkata manusia jadi Tuhan. Siapa yang mengatakan manusia jadi Tuhan? Gak pernah kami begitu ngomong. Yesus kan disebut manusia yang diangkat jadi Tuhan kan? Siapa itu yang fakta loh itu. Itu dalam kitabmu itu loh. Gak ada faktanya. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Oke tuh. Tuhan itu kan penguasa. Bukan apa? Banyak cerita. Gak bisa. Jadi banyak cerita. Kitabmu yang menuliskan. Tunggu dulu. Kitabmu yang menuliskan. Manusia yang disalibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Kitabmu yang menuliskan. Kok Anda bantah itu? Bahasa berarti di situ Allah di situ adalah Theos ya? Terserah. Ya wallahu alam, itu dari tamu. Itu dari tamu, itu kitabmu. Ya itu artinya Anda memahami Allah itu Theos. Nah, terus kalau bukan Theos apa dan? Jadi kalau gitu, kalau dia Theos berarti dia bukan proper name. Nah, berarti Yesus ini tidak dijadikan menjadi Tuhan gitu. Anda tidak bukan proper name. Iya, jadi ketika Anda mengutip Roma 14 dan mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Allah, maka Anda sedang mengatakan bahwa Allah yang dimaksud. Bukan Banyuma yang mengatakan, Paulus yang mengatakan, bukan Banyuma, Paulus. Kenapa nyalain Banyuma? Lawan Paulus dong. Ketika Paulus berkata Allah di situ adalah. Ini saya luruskan dulu, Banyuma jangan disalahin, Paulus yang Anda salahin. Oke. Kalau sebentar dulu yang lain ya, sebentar pinjam dulu. Bang Juma itu mengutip. Ya, Bang ngutip tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi, kalau mau menyalahkan Bang Juma, salahin dulu Paulus, itu intinya. Oke. Bang, lanjut. Saya jelasin. Ya. Bang Juma kutip Roma 14 kata Allah di situ. Nah, Allah di situ yang Bang Juma maksud yang mana? Ya, tanya Paulus. Siapa? Paulus yang nulis, tanya Paulus. Berarti Allah yang ditulis Paulus itu tidak sama dong dengan Allah yang disembah Bang Juma. Iya, artinya di sana, artinya di sana. Gak nyambung Anda itu. Gak nyambung. Kamu gak nyambung. Gak nyambung gimana? Baca ayatnya dulu, baca ayatnya lagi Bang Juma. Tuhan dijadikan oleh Allah di situ. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Allah Ta'ala itu adalah bukan itu yang dibahas. Bukan itu Nobita, kamu gak nyambung. Jangan diperlebar masalahnya, dipersempit. Bro, akui aja lah. Kan semua itu Yesus itu manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Artinya Bang Juma Tuhan kamu itu namanya Theos gitu loh. Artinya Bang Juma membaca. Sekarang saya tanya, ini suaranya yang selalu bilang gitu loh. Saya mau tanya. Hasem Yotefafe dalam bahasa Yunani apa? Gimana lu bilang? Hasem. Lo kok ketawa? Hasem atau Yotefafe di dalam bahasa Yunani apa? Yotefafe itu tidak dibaca Pak Bang Juma. Ya, kalau dia di dalam penyebutan bahasa Yunaninya apa? Nah, di dalam bahasa Ibrani, Yotefafe itu Yunani. Ditanya Yunani. Tunggu saya jelasin dulu. Kalau nggak jelasin kan nggak mungkin dapat makna. Nggak langsung aja artiin ke Yunani gitu loh. Di dalam bahasa Ibrani namanya Adonai. Adonai ya, artinya itu cara penyebutan yang saya tanya itu loh. Nah, ketika yang saya tanya itu Yotefafe itu loh. Katanya itu adalah proper name. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani apa? Ketika diterjemahkan ke Septuaginta. Jangan diterjemahkan karena itu adalah nama. Gak boleh diterjemahkan namanya orang. Gimana sih? Berarti apa? Berarti Bang Juma ini nggak kenal orang Yahudi, ya? Loh, lucu Anda ini. Orang Yahudi itu tidak bisa menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Nah, sekarang saya tanya,
Yod He Vav He di dalam bahasa Yunani itu apa? Dia tidak ditulis Kyrios dari kata Adonai. Terjemahan dari kata Kyrios. Aduh. Nah, bingung kan? Anda yang bingung. Harusnya Anda itu malu. Ternyata di dalam perjanjian baru itu nama Tuhan itu nggak ada. Coba Anda tunggu. Ayo, nangis. Bang Juma tunjukkan Septuaginta itu adalah tulisan orang Yahudi. Tunjukkan di dalam Kok harus ke Septuaginta? Sini orang yang muter-muter. Di Septuaginta itu. Kalau Anda ngerti Septuaginta, harusnya Anda itu tunjukkan kepada kita Yod He Vav He itu disebut dengan sebutan apa di dalam Septuaginta. Di dalam Septuaginta Yod He Vav He tidak ditulis dengan tulisan. Nah, dia hanya itu disebut dia. Adonai. Ya, kalau masuk ke Adonai itu berarti Anda bisa masuk ke dalam kata mar, Tuan. Oke? Nah, sekarang yang saya minta ini Yod He Vav He-nya dalam bahasa Yunani itu apa? Nggak ada. Yod He Vav He nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti tidak ada nama Tuhan di dalam bahasa Yunani. Sudah selesai. Betul, selesai. Tutup buku. Bukan. Pertanyaannya bukan begitu. Itu tadi udah bilang tadi udah ngomong tidak ada. Tunggu, pertanyaan itu kan. Ya, Bang David, kalau sudah ngomong tidak ada, jangan diada-adain lagi gitu loh. Ya memang faktanya tidak ada. Nah, ya udah kalau tidak ada jangan dia ada. Kan kenapa tidak ada? Selanjutnya kenapa dia tidak ada? Kenapa? Nah, itu yang harusnya dijawab dong. Kenapa dia tidak ada? Ya lu yang jawab, Siapa yang ngomong tidak ada? Lu yang jawab, silakan. Saya tidak bisa jawab, tapi tidak bisa jawab. Enggak, saya bisa jawab mengapa dia tidak ada. Itu memang PR gereja dari sejak Kristen ada dan sampai sekarang mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa. Kalau kata Allah dari di bahasa Ibrani apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga. Iya, Allah itu padanan katanya dengan Yod He Vav He itu. Nggak ada, Pak. Terjemahannya kata Allah itu, sebentar, kata Allah itu diterjemahkan ke bahasa apapun tetap kata Allah. Tunggu. Gitu ya? Tunggu, Bang Suma, ini menarik nih. Bang Suma. Itu nama. Tunggu, ya. Bang Suma mengatakan apa? Ditulis apa itu Rabia Sadia Gaun itu yang enggak Torah bahasa Arab tapi tulisan hurufnya Ibrani gitu. Ya urusan dia lah, yang jelas kata Allah itu nggak bisa. Bang Hendy, saya potong sebentar. Ya ini Bro Tom, gue jawab dulu nih Bro Tom. Saya ini sebentar, Bang Suma nih menarik nih. Iya, lanjut. Karena Bang Suma mengatakan Allah itu sama dengan Yod He Vav He. Setuju nggak Bang Suma? Rabi-rabi Yahudi ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, mereka tidak membawa Yod He Vav He. Mereka membawa Allah. Gimana berarti tuh? Berarti sama dong. Ya sama. Terus? Oke. Kalau sama, berarti boleh dong orang Muslim Allah memanggil orang Muslim anaknya. Enggak boleh dong. Manggil Allah Bapa, manggil Allah Bapa. Enggak boleh. Manggil Allah Bapa. Enggak boleh. Katanya sama tadi. Memangnya Yod He Vav He panggilannya Bapak? Berarti Anda ini bukan standar. Sebentar dulu. Oke, saya tanya sama Anda, memang Yod He Vav He itu artinya Bapak? Silakan Pak Dobita jelasin, saya sudah Enggak ditanya balik sama Bang Juma. Saya tanya sama kalian, Yod He Vav He itu panggilannya Bapak gitu. Standar duda. Bapak itu bahasa Indonesia loh. Sekarang saya tanya bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Bapak apa? Bahasa Ibraninya Bapak ya Aba. Bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Gimana sih diskusinya ini? Nah, bahasa Arab kok lebih duluan dari bahasa Ibrani. Emang orang Yahudi mengambil Tuhannya Bapak gitu? Enggak, saya bingung bahasa Arab kok lebih duluan dari sebentar bahasa dulu. Ibrani loh. Ini mana itu ya tertulis Musa memanggil Bapak? Pernah nggak Musa dengerin dulu kembali? Jangan pindah-pindah topik dulu. Enggak, baru saya temui dalam dialog. Dengerin dulu Pak David. Bahasa Arab itu lebih dulu dari bahasa Ibrani. Siapa yang ngomong lebih dulu? Tadi kan ketika saya bilang bahasa Ibrani Bapak itu Aba, Anda ketawa. Anda bilang itu bahasa Arab. Emang kenapa kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab duluan dengan bahasa Ibrani emang kenapa rupanya? Emang kenapa masalah? Enggak, masalahnya bahasa Arab duluan apa Ibrani? Ya udah jangan mengaburkan topik lah. bahasa keturunan Abraham itu ada 3. Apa tuh? Itu bahasa Semetik Bro, serumpun. Aduh, kamu ngerti ah. Dan Septuaginta itu bahasa bukan enggak masuk dalam
bahasa ini, bahasa Semit enggak. Mungkin Nah, gini aja, kembali ke Bang topik. Suma sama Bang Hindi, saya Kembali ke dulu topik baca dulu buku Pak David. Sebentar. History of Itu Speech. Jadi kita bisa kata mengerti Bapak, akar kata dari mana kata pernah bahasa itu. pernah nggak Nabi Musa memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak? Pernah nggak? Jawab. Silakan. Siapa yang Pernah. mau jawab tuh? Kalau ada yang nekat jawab, Enggak, yang berarti penting benar-benar nih. saya sudah menguji Kenapa nggak beberapa dijawab ini? pertanyaan dan saya pikir Enggak, sudah. semua yang ada di sini saya tanya, pernah nggak Nabi Musa memanggil sembahannya sebutan Bapak? Pernah nggak? Tidak. Jangan Muslim yang jawab. Nobita gimana? Diam. Pak David diam. Bro Tom gimana? Ya. Iya, Musa panggil Bapak. Di mana? Di kitab Keluaran. Di mana coba ambil? Coba ya, aku searching. Ya. Yang ori jangan terjemahan. Emang ada yang enggak ori? Ya originalnya maksudnya jangan terjemahan, Bro. Terjemahan itu bahasa Indonesia. Mana? Maksudnya? Iya, dipanggil Bapak mana? Iya. Sebenarnya Adonai itu mengandung arti Bapak juga. Jadi enggak, bukan itu arti. Bukan itu yang diminta. Ya sabar. Ada. Nabi Musa berdoa. Iya, itu apakah ya, di mana? Nyanyian Musa itu. Oke. Ibrani di dalam Keluaran Pak Tom. Iya. Di mana Keluaran Keluaran? 15 ayat 2. Keluaran 15:2 ya. 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 Itu Mana nyanyian Musa itu. Ya. Bunyinya demikian, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Oke, sekarang diam dulu, jangan tertawakan Bible-mu, Bro. Jangan tertawakan kesalahan LAI menerjemahkan. Allah itu Bapa. Dengerin dulu. Jadi tidak sama Allah dengan YTHP. Bang, ini orang ini nggak bisa diatur ya. Bang, boleh nggak saya ngasih penjelasan sedikit, Bang, tentang ayat itu, Bang? Sebentar dulu, ini ada suap nggak di sini? Coba ambil Keluaran 15:2. Coba original teksnya di sana. Tidak ada kata Bapak. Ayo. Salah lagi loh. Nggak salah, nggak salah. Kayak kemarin loh. Lu yang salah loh itu. Nggak ada kata orang di sana lu bilang ho. Kan yang kita bahas kan Yohanes 16. Iya. Lagi bahas Yohanes 16, kalian cari kata seorang kan saya kasih tunjuk. Nggak ada kata seorang di original. Selesaikan dulu di ayat 6 pasal 16 kan yang kita bahas kemarin. Nggak ada kata seorang di original teks, Bro, nggak ada. Cuma LAI doang, yang lain nggak ada. Di pasal 16 memang nggak ada kata seorang, tapi kan kalian nanya di pasal 16 ada nggak yang mengacu kepada seorang gitu kan, saya kasih tahu. Nggak ada kata sandangnya. Nggak ada. Larilah kalian ke Yohanes 14. Padahal Jadi, kan kita saya dari baca, awal bahas Yohanes saya baca 16. buat Bang Hendy dan Bang Suma. Yang itu. Oke. Jadi sekarang ini ntar dulu, ini Keluaran dulu belum kelar. Keluaran 15 ayat 2. Iya, nomor 2 ya. Bunyinya iya, silakan. Asiwe. Di share screen. Oke, saya screen ya. Iya. Oke. Mana kata Bapak di situ? Tunggu. Ya. Abi. Enggak, dia sudah lihat belum? Ya. Mana kata Bapak? Kata coba. Ini. Abi. Hah? Ini nih. Abi. Ya. Abi. Coba saya buka. Iya, coba. Apa tuh katanya? Apa? Father. Lu kalau Dedor. Oke. Father, Bang. Jadi apa yang Musa bicara Allah itu Bapakku, Bang. Jadi kalau dan YTHP sama itu kekeliruan besar. Artinya Allah tidak mau dipanggil mau dipanggil sebagai Bapak, sedangkan YTHP Musa mengatakan dia adalah Bapak. Artinya YTHP itu adalah Bapak. Yakin ya? Yakin? Musa memanggil itu kan? Iya, artinya yakin YTHP itu adalah Bapak.
Yakin? Emang di situ ada cerita yang lain itu si Musa. Iya, artinya selama dengerin dulu, santai dulu. Kecuali dia memanggilnya Dedi. Iya, jangan santai dulu, jangan diganggu dong, santai. Kalau Yethobape, gantian dong bicaranya. Kamu bertiga loh. Kalau Yethobape itu adalah Bapak, artinya Nabi Musa selama hidup di dunia ini gitu, dia memanggil Tuhannya Abi. Sesuai dengan original teks kamu tadi gitu ya. Artinya Abi itu setara dengan YHWH, Yethobape itu. Betul ya? Betul dong? Kenapa dia? Betul dong? Nanya apa sih bro? Coba iya, baca ini. aja itu ayatnya. Iya, ini saya tanya Anda. Sersirin aja itu ayatnya itu. Ini lu nggak mau jawab ini? Sersirin aja itu ayatnya yang bahasa Indonesia coba. Iya, artinya kalau ikutin kamu ini Yethobape itu adalah Bapak. Tadi Bang Hendy minta bahasa original, kami kasih original. Iya, kita terus buktikan apalagi dulu, Bang Hendy yang mau di. Iya, kalau Yethobape itu adalah Bapak, artinya orang Yahudi sekarang ini memanggil Yethobape itu adalah Bapak, betul? Orang Israel menganggap dirinya anak karena Allah mengatakan kamu ini anakku. Saya nggak objeknya bukan kepada yang anak ini, objeknya kepada Bapak ini. Apakah orang Yahudi memanggil penciptanya itu adalah Bapak? Ketika itu sudah masuk di dalam kok ketika? Apa yang jawab aja jawab, nggak usah pakai. Dia mungkin ngawur tuh Bang. Kok ketika? Kok jawabannya ketika? Kalau begitu saya kasih Bang Hendy coba jelasin aja dari pemikiran. Kok saya tanya Anda? Kenapa lagi begini jadinya? Karena Anda apakah orang Yahudi sekarang memanggil kalau dia tepilah, dia berdoa kepada Bapak atas pakai nama Abi gitu? Sesuai dengan bahasa original teks yang kau bawa. Coba Pak Hendy cari apakah aja ini dengerin baik-baik. Yang penting saya sudah ini kok nggak dijawab. Data saya sudah apakah orang Yahudi kalau tepilah, kamu kok nggak jawab sih? Pertanyaan saya. Kok bertanya, dengerin dulu. Apakah Yahudi itu? Ini gimana sih ini? Ini kenapa nggak dijawab? Kenapa dijawab? Tunggu Bang Hendy. Ini dijawab dulu ini. Dijawab saya dulu dong. Gantian, kamu nggak pernah menjawab loh. Apakah orang Yahudi kalau tepilah itu menyebut Abi? Silakan dijawab. Iya betul. Yakin lo? Itu sudah ditunjukkan oleh tadi Bang Nobita sudah ditunjuk. Tadi apa tidur orang Yahudi ya. Avenu, kami dan raja kami dan ada Avenu Hasamayim, Bapak kami yang di sorga. Itu ada dua. Oke, baik. Mudah-mudahan Yahudi dengerin ya. Artinya kalau dengerin dulu kan. Bang Hendy, tadi kan Anda tanya terus. Ya udah, selesaikan ini. Artinya kalau tadi memang nggak dipanggil Bapak. Iya udah. Iya, artinya. Iya udah clear, artinya orang Yahudi kalau tepilah dia bilang Abi. Nggak apa-apa, is oke. Saya nggak bantah Anda begitu. Tunggu, nah Bang Hendy, pertanyaan gantian saya belum nih. Belum bentar dulu Pak David, belum kelar. Kita mau buktikan ini gitu sampai tuntas, begitu. Menurut Anda Abi ini siapa? Abi itu siapa pertanyaan? Kok ditanya mutar-mutar? Iya. Abi ini siapa? Bang Yendi kelabakan kayaknya nih. Enggak, saya tanya Anda ini. Enggak kelabakan itu yang tak dengar saya paham dengan Bang Andi. Enggak apa-apa biarin. Enggak mau Anda bisa jawab enggak sih ini Abi ini siapa? Sudah tanya Yothevape itu Aba kami jelasin. Iya, Abi ini tanya Abi itu siapa? Iya, Abi ini siapa? Jadi ini kayak kumpulan homreng kok dialog ketawa-ketawa. Jadi begini kawan, yang kau tunjukkan itu bahasa Hebrew kan, bahasa Ibrani kan. Kamu ngambil dari mana itu? Bible Hub. Kamu ngambil Bible Hub. Itu Bible Hub itu terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Ibrani, bukan kitab Taurat yang angkat tunjukkan itu. Biarin Pak Juma. Nah sekarang begini, coba kamu ketik Bapak, pasti muncul Abi. Bang Sumas salah memahami Bible Hub. Anda yang keliru. Sekarang saya tanya sama Anda, duluan mana
Bible Hub dengan kitab Anda dalam bahasa Inggris? Ayo. Bible Hub kan itu sesuatu yang dibuat digital, Bang. Nah, itu dia. Diambil dari bahasa, dengar, diambil dari bahasa yang dimasukkan ke dalam bahasa yang digunakan. Contoh misalnya, ketika Anda menuliskan Bapak, maka muncul Abi dalam bahasa Hebrew. Betul? Ya, itu kan artinya Nah, siapa yang kemudian apakah duluan? Dengar, apakah duluan kitab bahasa Inggris daripada apa? Apa yang Anda gunakan untuk mengambil bahasa Ibrani tadi? Pertanyaan yang tadi tuh, jangan percaya aplikasi, Bang Nobita. Oh, tunggu dulu. Isinya begini sih gak serius. Tunggu dulu. Memang kata Bapak itu dalam bahasa Ibraninya Abi. Memang. Lalu? Kenapa? Lalu kemudian Anda menunjuk. Berarti kan dengar dulu dong. Dengar dulu supaya Anda paham. Dengar dulu, jangan dipotong. Ini pasukan domba. Kitab Anda itu adalah kitab terjemahan. Ketika terjemahannya menuliskan kata Bapak, diterjemahkan, ditranslate dalam bahasa Ibrani, maka Bapak ini pasti otomatis muncul kata Abi. Betul? Lalu kemudian kata Abi ini seakan-akan digunakan oleh Musa, Nabi Musa. Itu kan yang Anda maksud? Betul. Iya kan? Iya, itu yang tadi itu penjelasannya. Anda yang bingung karena Anda menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, Anda masukkan ke dalam bahasa Ibrani, maka mesin pencari akan menuliskan kata Bapak dalam bahasa Ibrani menjadi Abi. Bisa aja. Dengar dulu dong, satu-satu dong. Harus kamu pahami itu. Harus kamu pahami. Tunggu, Bang Juma sama Bang Hendy, tunggu saya tunjukin. Iya, silakan. Anda pernah punya buku ini? Ini namanya Kumas. Ya, terus apa maksudnya? Oke, Kumas pasalnya yang tadi dikutip adalah Kumas 12. Apa maksudnya? Di situ ada tulisannya Abi apa enggak? Ya, terus apa maksudnya? Lanjut aja, ceritakan aja. Ini sekali lagi saya katakan, ini terjemahan kata father, kata Bapak, yang kemudian ditranslate dalam bahasa Hebrew menjadi Abi. Tunggu. Itu yang harus Anda pahami. Jadi mau kau tunjukkan buku apapun. Ini buku Yahudi loh. Ini buku Yahudi, bukan buku Kristen. Iya, karena dia mengambil dari bahasa Inggris father, masuk ke dalam bahasa Ibrani menjadi apa? Menjadi Abi. Kalau gitu saya nyerah deh, Oh, harus. Nyerah bukan karena kalah ya. Nyerah bukan karena kalah. Karena kamu tidak bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Ayo. Yang kamu tunjukkan adalah kitab terjemahan. Kitab terjemahan yang kemudian dalam pencarian mesin di Google Anda mencari, lalu kemudian muncul kata Abi. Ini katanya udahan masih ngomong. Kalau udahan diam dong. Udahan begini, udahan artinya Bang. Ya kalau udahan ada diam dulu. Bang Suma mengatakan kumas Semot punya Ibrani itu diambil dari bahasa Inggris. Itu saya nyerah. Saya minta ampun, nggak masuk. Ya udah ampun, Anda standby kalau ampun ya. Iya, saya ampun. Gantian. Ya. Sekarang saya mau nanya Nobita dulu ini. Nobita. Ya. Dengerin baik-baik. Apakah Abi itu adalah Yesus juga? Gimana? Ya orang panggil Yesus Bapa juga nggak masalah. Berarti Nabi Musa menyembah Yesus? Iya. Karena begini. Enggak, jawab dulu. Jangan jawab dulu. Abi itu adalah, saya jawab, dengerin dulu, jangan diputar, dengerin dulu. Apakah Abi itu adalah Yesus juga? Kan kamu tanya, jadi saya jawab. Apakah Abi itu adalah Yesus juga? Dulu bos, kan kamu nggak jawab. Apakah Abi itu adalah Yesus? Ini saya jawab, kamu dengar. Ya, pertanyaan saya apa? Iya, saya jawab. Ya, pertanyaan saya apa? Gampang itu. Ya, pertanyaan saya apa? Ya, tunggu saya tunjukin. Ya, pertanyaan saya coba ulang baru jawab. Saya tunjukin bos besar. Pertanyaan saya apa? Kan kamu tanya apakah Yesus itu YHWH kan? Saya nggak begitu pertanyaannya, berarti kamu kuping yang agak budak dikit. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dengerin dulu. Kamu nggak bisa ngomong kalau belum ngerti pertanyaan. Dengerin dulu. Kamu salah pertanyaan. Apakah Abi itu adalah Yesus?
Bang Andi. Saya ulang. Apakah dengerin dengerin dulu? Tak percuma lu share screen kalau lu nggak ngerti pertanyaan. Iya, yang menjawab pertanyaan Anda yang Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Ini dengar bos. Iya, pertanyaan saya apa? Dengar ini. Iya, pertanyaan saya apa? Iya, pertanyaan Andi saya dia apa? lagi pusing itu mau cari apa jawabannya, pusing dia. Iya. Ini Kamu nggak ngerti pertanyaan, tapi kamu mau menjawab, berarti pasti salah. Kan kamu tanya Yesus itu Bapa atau bukan? Iya, jawab. Terus jawabannya apa? Enggak. Jawabannya Makanya apa? Yesus lagi tunjukin. Tinggal jawab sama atau tidak gitu loh. Iya. Kenapa pakai data? Oh iya dong. Ya dijawab dulu. Bukan asumsi. Begini nih, kalau namanya pertanyaan nih. Saya tanya murid, apakah Yesus dan Bapa itu sama? Sama. Nah, alasannya ini, gitu loh. Iya, ini makanya. Sama atau beda? Jawab dulu, sama atau beda? Iya dijawab, sama ya. Alasannya? Makanya kamu kan saya kasih dalil. Tapi dari awal kamu nggak begitu menjawabnya. Ini kamu dengar ini. Ya silakan. Dari Pesita nih, kamu kayak anak kecil kalau diskusi ya. Kamu lebih nggak tahu pertanyaan langsung jawab. Dengar bos. Ya. Santai aja. Ya. Sama ya, sama. Silakan. Maria ini adalah YHWH. Maria adalah YHWH. Maria ini kan bahasa Pesita. Ini makanya ada tulisannya huruf miring. Iya. Ini kan, Maria. Kenapa itu? Maria adalah? Bukan Maria. Maria ini adalah bahasa Aramaik ya, yang tujukan kepada YHWH. Jadi YHWH ketika ditransliterasikan ke Aramaik jadinya Maria. Oke, gitu. Oke, terus? Ya, jadi terjemahan ini kan di Filipi 2 ayat 11. Terus? Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Maria untuk kemuliaan Allah Bapa. Oke. Iya. Udah, oke baik. Jadi Anda mengatakan bahwa ya udah gantian. Yesus itu adalah Bapa atau Abi itu sendiri. Artinya Nabi Musa menyembah Yesus, betul? Iya, jadi kan sebelum dia. Betul atau salah? Oh iya betul. Betul. Oke, baik. Diam. Gini aja. Udah sebentar dulu belum kelar. Apakah Yahudi sekarang dengerin dulu? Apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Besok kita Anda dulu Bro Tom. Satu-satu ini. Musa itu menyembah Yesus apa menyembah Allah? Gimana besok? Iya, ntar dulu. Apakah sekarang Yahudi? Bro Tom. Ntar dulu Bro Tom. Moderator. Iya pakai. Ini apakah sekarang Yahudi ini menyembah Yesus? Oh iya dong, Mesianik. Lu ditabok sama Yahudi lu? Oh iya, Yahudi Mesianik itu kan bukan kitab Musa. Yahudi Mesianik itu menyembah Yesus. Bukan Yahudi Mesianis yang saya tanya. Yahudi sekarang yang Yahudi yang ada di Israel sana. Yahudi. Iya. Yang di Israel itu? Yakin. Yakin. Mana ayatnya Yahudi menyembah Yesus? Ayo. Pertanyaannya mana ayatnya? Ya mana buktinya Yahudi menyembah Yesus? Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Murid Yesus. Kok lahirnya ke Yohanes sih? Loh itu kan orang Yahudi. Ini orang kok ngomongnya. Itu bukan orang Yahudi. Terus oke, saya ikutin lagi ya. Oke, dengerin dulu. Yahudi menyembah Yesus. Dengerin dulu. Iya, Yahudi menyembah Yesus. Nabi Musa menyembah Yesus. Bunda Maria menyembah siapa? Menyembah Yesus. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya begitu? Iya. Astagfirullahaladzim, selesai saya. Kenapa? Iya kan. Bingung kan? Makanya. Gak bingung saya. Cuma kasihan aja. Durhaka ini Yesus. Kok membiarkan ibunya menyembah anaknya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bagus juga kita debat besok. Iya. Topiknya Musa itu menyembah Yesus atau menyembah Allah. Iya, tapi lu yakin bro Tom Bunda Maria menyembah anaknya? Iya. Dia menyembah Yesus. Kapan? Iya. Berarti Yesus durhaka, Bang? Durhaka gimana? Berarti Yesus durhaka, Bang? Nah, makanya saya bilang tidak bisa pakai pemikiran paradigma Quran dalam memahami. Enggak paradigma orang normal, Bang. Iya, nggak bisa paradigma bebas karena kan kita sudah punya paradigma sendiri. Kita pakai paradigma orang waras, Bang Tom. Lah,
Kalau Alkitab bilang begitu, kita mau bilang apa? Terus yang mematikan Bunda Maria, siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Loh, kalau Alkitab itu tidak begitu. Orang mati itu bukan mencabut nyawa. Kalau di Quran kan malaikat yang cabut nyawa orang mana kan. ayatnya? Ayatnya mengatakan nyembah Bunda Maria itu Bunda Maria nyembah Yesus, mana ayatnya? Kalau di Alkitab mana ayatnya itu? Kalau mana ayatnya, tanya melulu. Kalau yang gini aja, yang mengatur gini aja, terakhir dari saya, yang mengatur hidup matinya manusia di muka bumi ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang mengatur hidup matinya ibunya gitu. Oh iya. Berarti iya, artinya Yesus yang menghendaki ibu kandungnya mati. Loh, semua orang sudah diatur oleh Yesus mati. Iya, termasuk Bunda Maria. Matius 20, Ya, iya. Matius 10 ayat 28 aja jawabannya. Iya. Andai saja Yesus hadir, habis kalian ditampar sama Yesus. Oh enggak. Yakin saya. Berkata-kata sesuatu yang Yesus tidak pernah katakan. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalian seenak kali bicara. Ya ampun. Sampai baju mata kesima. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kan. Diri itu kan tapi kamu berkata-kata dari mana? Siapa yang ngajarin perkataanmu? Paulus. Yesus yang ngajarin saya. Di mana Yesus mengatakan begitu? Pas. Di dalam di mana? Nauzubillah min salik. Di mana Yesus mengatakan aku yang mematikan semua makhluk? Di mana itu? Cuma nggak kenal Yesus. Aku yang mencabut semua nyawa manusia di mana? Tapi menentukan Matius 10 ayat 28. Apa itu? Manusia. Kalau di Quran kan malaikat yang cabut-cabut nyawa manusia kan malaikat kan kalau di Quran kan? Enggak. Iri aja deh, lu perjelas saja bahwa Yesus lah yang menentukan hidup matinya manusia. Ya udah nggak apa-apa, silakan aja pakai itu. Iya, memang. Artinya Yesus juga yang menentukan hidup matinya ibunya. Iya, termasuk hidupnya Handi, hidupnya semua. Oke, baik. Kan? Kalian memang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Memang terbukti kalian itu. Terbukti. Yesus dan muridnya tidak pernah mengajarkan begitu. Kalian jauh lebih hebat. Waktu Yesus dalam kandungan, waktu Yesus dalam kandungan gimana Bunda Maria menyembah Yesus? Itu kan konsekuensi logis, bro. Ketika kita bilang Yesus itu Tuhan, otomatis dia mengatur hidup orang. Enggak, waktu Yesus dalam itu dia makanya aku bilang kalian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu kan asumsi, bukan asumsi. Ahli Taurat mana yang mengatakan bahwa seperti konsep yang kau katakan barusan? Seperti itu. Dari mana kau punya? Saudara mengatakan sesuatu lebih daripada kapasitas Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk dia katakan. Nah, siapa yang memerintahkan Anda mengatakan Yesus seperti itu? Iya, kata diri di situ kan jasmaniahnya Yesus. Dibagi 2 lagi. Itulah aku bilang. Kalian itu lebih hebat dari Yesus. Harusnya kalian saling nyembah aja. Yesus ada di dalam kita. Muat, memang muat. Muat itu. Nah, itu makanya teman-teman Muslim nggak paham itu bahwa Tuhan ada di dalam. Nggak gini. Saya kembali ke penyembah. Saya kembali ke penyembahan. Waktu Yesus dikandung itu, bagaimana Bunda Maria menyembahnya? Loh, tidak ada seperti itu ceritanya. Kan Yesus, Bunda Maria menyembah Yesus. Sedangkan Yesus juga dikandung, kan begitu. Nah, bagaimana cara menyembah Bunda Maria menyembah, sedangkan Yesus ada dalam kandungannya? Seperti biasa. Bagaimana caranya? Ada dalam. Jadi begini ya, Tuhan Yesus yang ada dalam kandunganku, terimalah doaku, begitu. Nah, itu kamu nggak paham, Bro Andi. Loh, bagaimana sih? Jadi Allah itu kan roh dan tidak terbatas. Nah, orang di dalam kandungan kok 9 bulan. Rohnya tidak terbatas, tetapi dia bersemayam di dalam daging. Harusnya kau bilang itu Tuhan roh, jangan bilang Tuhan Bapa. Loh, memang Allah itu roh. Tapi punya fisik, tapi punya fisik dong.
Ya, itu makanya dia hadir dalam daging, makanya dia punya fisik ketika dia hadir dalam daging. Tapi saya Banyak pusingnya ganti-ganti, dia, Bang. Bang. Tambah gendeng ya. Tambah kacau Saya ini pusing Indonesia. waktu Yesus bikin dirinya sendiri. Bagaimana caranya bikin dirinya sendiri ya? Kenapa tidak Misalnya mungkin? dia bikin tangannya kah dulu, kepalanya kah dulu dia bikin, Jangan-jangan atau itu Mbak. kakinya kah? Ya, ya itu tidak ada yang bisa lihat, sama seperti Bapak yang bertanya ini kan, ketika lahir masih di dalam kandungan nggak ada yang bisa lihat tangannya kah dulu. Yang jelas di dalam kandungan itu Tuhan ini dalam kandungan dia menguasai kandungan ibunya. Tidak ada karena dia tidak kembar, dia sendiri di dalam. Berarti Yesus menguasai kandungan ibunya dong. Kan Pasti jelas itu. itu di dalam Injil itu. Jadi ketika benih itu di dalam kandungan Maria, Roh Kudus melingkupi Maria. Terus? Iya seperti itu. Tapi di dalam kandungan loh Yesus. Tuhan loh ini. Iya. Ya yang disembah Bunda Maria ini masuk ke dalam kandungan Bunda Maria. Kan gitu masalahnya. Iya, jasmanianya di dalam kandungan Maria, tetapi kan Roh Kudus melingkupi Maria. Apakah Yesus tidak punya roh dalam kandungan? Roh Kudus itu rohnya Yesus. Berarti Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus inilah yang disembah, betul? Ya, itu kan dilingkupi, Maria pun dilingkupi oleh Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus ini ada di luar kandungan, ada di dalam kandungan. Oh, dia tidak terbatas, kan dia roh. Jadi jangan gimana sih ceritanya ini? Begini, Bro Andi. Jadi makanya jangan pakai paradigma Quran. Enggak, saya pakai paradigma orang waras. Kita sedang pakai paradigmanya Yesus loh. Kudus itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak pergi, tidak datang. Betul. Jadi di dalam Yesus itu apa? Roh apa dia? Iya, Roh Kudus. Loh, katanya Roh Kudus tidak datang kalau dia tidak pergi. Makanya baca dengan lengkap ayatnya. Nah, apa katanya di ayatnya? Yohanes 16 ayat 16 kan? Ya, Tinggal apa sesaat katanya? aja engkau melihat aku. Kan? Tinggal sesaat lagi engkau akan melihat aku. Gitu. Terus? Jadi berarti yang pergi Yesus, kembali Yesus. Iya. Memang secara fisik dia naik ke surga, tetapi secara roh masuk ke dalam tubuh, di dalam hidup orang percaya. Kan begitu. Itu Kalau kesaksian Alkitab. Terserah Bro, di dalam diri nggak jadi masalah. Bro Tom, sebenarnya Yesus ini yang di dalam diri Yesus ini sebenarnya yang disembah yang mana sih? Di dalam diri Yesus. Keseluruhan. Termasuk tubuhnya. Ya iya. Jadi Anda menyembah manusia? Ya jasmania Yesus itu kan berasal dari Allah sendiri, dari dirinya sendiri. Iya, sekarang di surga Yesus punya fisik ya. Ya iya, kan itu waktu Stefanus melihat ke atas ke surga kan dia melihat anak manusia. Iya. Jagonya bisa melihat sampai ke surga. Pertanyaannya kayak jaraknya 100 meter aja surga itu. Oke, sekarang oke nggak apa-apa ikutin. Oke, nggak apa-apa. Artinya di surga ini Yesus punya fisik, terus Bapak di mana? Lah, Bapak itu Yesus, bro. Jadi Bapak bolak-balik masuk kandungan Maria, balik lagi ke surga gitu? Lah, jasmania yang keluar dari rahim Maria. Mantap. Oke, mantap. Artinya Yesus sekarang punya fisik. Ini sudah hampir 2000 tahun kurang lebih karena kuburan kosong naik ke surga. Apakah fisik Yesus mengalami penuaan atau memang masih begitu-begitu aja? Nah, makanya jangan berpikir Yesus itu seperti rupanya Handi yang tua membusuk. Kan saya jatuh di dalam dosa. Artinya masih umur 33 tahun setengah sekarang fisiknya. Hanya orang yang berdosa yang mati. Saya nggak nanya dosa. Begini Bro Tom, artinya fisik Yesus ini usianya sekarang ini fisiknya masih sekitar 33 tahun setengah fisiknya, nggak kemakan usia. Mulia, kemuliaannya itu kan kelihatan ketika fisik fisik. Saya itu fisik yang saya kan dilihat rasul-rasul yang di atas gunung ketika Yesus. Gini aja deh, saya pergampang. Apakah rambutnya mengalami panjang apa masih segitu-gitu aja? Lah kan jelas itu kalau dilihat bahkan di perjanjian lama kan dijelaskan itu rupanya seperti rambutnya seperti metah gitu kan. Iya, rambutnya ini kan rambut manusia waktu ada di bumi nih. Kan gitu. Apakah mengalami panjang, terurai atau masih segitu-gitu aja?
begini Bro Handi, ketika dia bangkit kan itu berubah semua menjadi tubuh kemuliaan, kan jelas itu. Jadi tubuh kemuliaan makan ikan goreng. Ya iya. Lo kan bagaimana caranya? Astagfirullah. Kan baca lah di dalam kitab Kejadian 19 aja ketika Yotevave datang kan dia makan sama Abraham. Yesus makan bangkai ikan. Astagfirullah. Jadi jangan betul heran memang memperkosa kitabnya orang. Assalamualaikum Bang Juma, apa kabar? Yang mempunyai kitab yang bisa Ibrani nggak pernah memahami kayak begitu. Saya Harus ngobrol banyak-banyak istighfar ini bahasan tuannya orang Kristen. Sebentar Pak, yang lain diam dulu di Bang Juma. Di mana nih Bang Juma? Iya, dia ngambil agamanya, Tuhannya agama lain, terus dia dudukkan menjadi manusia. Aduh. Enggak juga Assalamualaikum Bang kan. Juma. Kan Yesus itu lahir Salam. dari Yahudi. Salam, sebentar Pak Budi. Jadi jangan membaca Alkitab itu dalam paradigma Quran. Enggak, ini paradigma orang waras. Gak bisa begitu. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah orang yang menyembah manusia itu bisa masuk surga? Siapa yang menyembah manusia? Orang menyembah Tuhan. Tadi Anda ngomong kok menyembah manusia tadi ngomong. Gimana sih? Tadi katanya Yesus itu manusia. Jasmaniahnya itu berasal dari Allah sendiri, dari dia sendiri. Ya kan saya tanya tadi. Jasmaniah kita ini bukan berasal dari Allah gitu. Loh, itu kan turunan Adam. Oh, jadi kalau keturunan Adam itu bukan dari Allah gitu. Loh, dari tanah kan diciptakan oleh Allah. Iya, yang dari tanah itu bukan dari Allah, bukan. Ciptaan itu tanah kan diciptakan dulu dari tanah itu dibuatlah manusia. Yesus juga ciptaan, Bang. Anda ngerti ciptaan nggak? Loh, Anda ngerti pencipta nggak? Ya ngerti dong. Yang namanya pencipta nggak bisa menjadi ciptaan. Nah, Yesus itu adalah ciptaan loh. Dia adalah makhluk. Saya sekirin lagi Pak Yan. Pak Yan, saya sekirin rambutnya Pak Yan. Pak Yan, saya sekirin lagi Pak Yan. Yesus itu ciptaan, dia itu manusia loh. Loh, itu persepsi Quran. Loh, kok persepsi Quran? Yesus sendiri menerangkan dirinya dia adalah permulaan penciptaan, gimana sih? Loh, itu kan karena Bang Suma salah baca. Salah baca gimana? Yesus sendiri yang mengatakan, akulah permulaan penciptaan. Coba tunjukin ayatnya. Oke. Kok tunjukin ayatnya? Iya. Wahyu. Pasti Bang Suma salah baca. Wahyu 3 ayat 14. Itu begitu Bang Suma, bisa ditafsirkan sembarangan, bisa berpendapat kita hargai saja pendapat orang. Gak akan berbicara. Coba di mana letak otak Anda ketika Anda melihat Maria itu manusia, kemudian manusia melahirkan penciptanya. Otak Anda itu kan masih ada di kepala. Cobalah dipakai itu. Di mana otak Anda ketika Alkitab menulis tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Anda mau sangkal itu? Tidak. Oh, berarti kalau Anda memahami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Anda coba tunjukkan ayatnya. Itu membahas tentang makanan, bukan membahas tentang Tuhan mau jadi hantu, Tuhan mau jadi manusia, bukan. Anda belajar di mana? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu mengenai apa? Coba tunjukkan kepada saya. Yang Bang Suma bilang mengenai makanan mana? Ya, tunjukkan dalilnya yang Anda katakan tadi, coba. Di mana dalilnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Kajian lama 2 kali disebutkan itu. Coba. Di mana itu diterangkan? Coba Yeremia 17 ayat 17. Sekarang buka dulu Wahyu tadi yang katanya permulaan ciptaan. Oh, kalau gitu Tuhannya bisa berubah jadi iblis, Bang. Bebas, bisa, iya memang. Oh, tidak, Anda perlu apa gunanya? Sebentar dulu. Terus apa gunanya menjadi manusia? Lu karena manusia jatuh dalam dosa. Di mana manusia yang mana yang jatuh dalam dosa? Manusia yang mana? Emang Quran nggak menulis manusia jatuh dalam dosa? Enggak. Oh enggak ya? Berarti iya. Jatuh dalam dosa. Adam itu melanggar ketika dia di jannah. Terus kenapa manusia yang keseluruhan yang Anda katakan jatuh ke dalam dosa? Emang Anda pernah melakukan apa sebelum Anda dicipta? Loh, Bang Suma berdosa nggak? Enggak. Sebelum saya diciptakan saya nggak pernah melakukan dosa. Tunjukin ayatnya yang menyatakan Adam itu berdosa. Lucu Anda ini, akal-akalan gitu loh. Biar nggak melebar, sebentar biar nggak melebar topik. Tadi kan Yesus ini nih ya berubah nih.
Kepala dan rambutnya putih, Ya udah, bagaikan pakai lu diam timer dulu. aja. Ini baca Bible weh. Pakai timer aja. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan Pakai matanya. timer aja. Sebentar bro, saya bacain dulu nih. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Yesus berubah loh. Waktu di dunia nggak begini nih. Waktu di dunia nggak begini nih. Dia mengosongkan dirinya kan, dia bilang. Mengosongkan dirinya gimana? Ular kayak ganti kulit gitu ya? Bukan begitu, tetapi dia mengenakan rupa seperti manusia biasa. Ini ajaran apaan? Kamu dapat ilmu dari mana ajaran kayak gitu? Itu ajaran Alkitab. Ajaran Yesus gak itu? Ajaran Yesus gak? Oh iya, ajaran Yesus. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya kalau itu ajaran Yesus. Kan jelas itu Filipi 27. Itu ajaran Paulus itu. Aduh gimana sih saudara saya ini? Lah, Paulus itu kan muridnya Yesus. Di mana dia jadi murid? Ya, ketemunya di mana? Kapan? Ketemu perjalanan ke Damsyik. Begini ya, waktu Yesus hidup di dunia. Kalian nggak paham itu. Bentar Pak Brotom. Bukan baca Brotom. Waktu Yesus hidup di dunia itu, waktu Yesus sahabat saya ini. Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus itu rambutnya hitam, rongrong, terus kemudian itu pasti ganteng gitu ya. Kenapa sekarang berubah begitu? Siapa yang merubah? Bro, ngomong sendiri aja bro, kita nggak akan jawab. Silakan. Kenapa kalau dia mau berubah nggak masalah? Ya kan dia waktu di perjanjian lama hadir di dunia dengan dalam tiang awan tiang api, lu nggak? Tapi waktu dia bangkit itu ya, dia berkata kepada orang-orang. Di Lukas ceritanya begitu, bahwa saya ini bukan hantu, lihatlah tanganku. Iya. Dan untuk membuktikan dia bukan hantu, artinya dia adalah manusia. Dia minta ikan goreng, kan begitu. Nah, kenapa sekarang di surga berubah kayak gitu loh? Maksudnya? Berubah rambut itu loh. Matanya udah berubah begitu kayak mata kucing gitu. Sedangkan dia hadir sebagai tiang awan tiang api, kok nggak komplain? Nah sekarang yang hadir tiang awan lagi Yesus lagi. Anda ini memang lebih hebat dari Yesus. Harusnya Anda ini yang disembah oleh Kristen. Yesus nggak pernah nyatakan gitu kok. Di mana Yesus mengatakan aku adalah tiang awan? Ada aja ini. Terus menurut Bang Suma siapa? Allah, bukan Yesus. Loh. Memangnya Allah masuk siapa yang mengatakan bahwa itu Yesus? Siapa? Ya saya, Alkitab. Nah itu makanya aku bilang Anda lebih pantas dituhankan Kristen. Ya, iya, kalau Yesus tidak berani berkata kayak begitu, nggak berani dia. Dia itu adalah utusan Tuhan. Dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuh ia katakan, Anda berkata seenak perut Anda. Tidak ada seperti itu pengertiannya, nggak sesederhana itu Bang Suma. Nah sekarang begini sebelum kita tutup. Sekarang saya mau tanya kepada sahabat saya nih. Matius 23 nomor 15, agama yang dibentuk oleh ahli kitab yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu agama apa? Maksudnya gimana? Coba buka ayatnya. Enggak ada ahli kitab dibentuk, agama dibentuk. Mana ada di situ? Coba buka Matius 23 nomor 15. Coba. Itu agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab? Saya bingung itu ahli kitab itu apa sih maksudnya? Enggak ada di dalam Alkitab. Ahli kitab. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini hai masih kamu. Wahyu ini. Kan Matius tadi Wahyu itu enggak jadi dibuka ya? Apa mau dibuktikan? Matius berapa, Bang? Itu Wahyu 14 itu kan 3 ayat 15. Udah saya baca. Ini Mas Budi, ini Bang Budi ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Thank you, Bang. Iya, sama-sama. Murid saya baru nongol ini. Oke, lanjut. Itu tapi teman saya tidur itu. Tapi saya prihatin kalau Yesus apa itu ini? Teman kita waktu lagi tidur di belakang, Bang. Ini Bang Andi. Iya. Kok sekarang Yesus Taurat. Sesekali saya prihatin loh kalau kitab kan ya, ahli Taurat. Bang Andi dibacakan ayatnya, Bang. Iya, saya bacain dulu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka
yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini ada penganut agamamu ini di sini tertulis. Agama apa itu? Agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat? Loh, itu kan belum, Yesus aja masih ada. Mana ada agama Kristen di situ? Itu ada agama. Ya agama apa menurut Bang Suma dan Bang Andi? Ya kami bertanya. Kami kalau agama Islam itu kan dibentuk dari orang Arab, ya kan? Yang jelas ini bukan agama Islam. Iya agama Ya. apa? Nah sekarang agama apa? Ya Judaism ini dong. Oh Judaism. Bukan Kristen. Lah. Gimana sih? Bukan Kristen ya? Bukan Kristen. Lihat konteksnya ayat itu. Coba baca ayat 1-2-nya. Ya silakan aja Anda baca. Mau lari kemanapun tetap larinya ke Kristen itu. Coba buka. Coba aja buka. Ya. Ya silakan. Saya screen boleh Bang Handi? Boleh Bang. Silakan Bang. Oke, ya. Ya, ini Matius 23 ayat 15 ya. Iya. Ya, ini kata yang dipakai kan proselyte ya, convert. Proselyte. Ini proselyte ini kita klik Bang Andi. Proselyte artinya orang non Yahudi dikonvertkan menjadi Yahudi. Jadi ini bukan Kristen. Ini adalah Yahudi, Yudaisme. Yudaisme gitu, yakin? Bukan Kristen. Itu udah jelas, Bro. Datanya. Seorang yang ya udah, Anda punya hak jawab kok. Silakan. Bagaimana Bang Jemaat? Itu Matius 23 ayat 2, Bro Daniel. Coba dibukain. Matius 23. Jadi baca Alkitab itu harus lihat konteksnya. Ya nggak apa-apa, dipersilakan. Iya. Nah. Nomor berapa? 23 ayat 2. Biar Pak Nobita aja nggak apa-apa dia. Itu kursi Musa itu yang menduduki siapa di zaman itu? Iya. Ya orang-orang Yahudi. Nah terus apa hubungannya dengan mereka yang disebut munafik? Ahli Taurat, orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Ya mereka itu. Kok mereka itu? Iya mereka itu non Yahudi Bang. Ini kan. Kok non Yahudi? Tadi kan proselyt. Lah. Udah coba buka lagi, coba. Masa coba buka lagi, buka lagi. Salah pengertian ini gimana sih? Jadi literasinya itu, Bro. Iya, perbaikilah. Iya, Bang Andi, Bang Suma. Mulut saudara Anda ini, saudara saya ini mengaku itu orang Yahudi. Tapi saya yakin sekali dalam hati itu mengatakan Kristen. Loh. Saya yakin. Loh, ini Bang Suma ini gimana? Kita udah buka kan tadi 15 ini. Iya, celakalah kamu ahli Taurat. Iya, ya, ahli Taurat itu orang Yahudi, Yudaisme. Paulus bukan ahli Taurat. Iya, Yudaisme kan dia. Ya, itu. Dia menjelajahi daratan. Iya. Loh kan pertanyaan Anda kan iya. Iya. Jawab aja iya. Dia menyeberangi lautan. Nyebrang. Iya kan bahas ini dia dulu. mentobatkan orang menjadi penganut agamanya. Betul. Ya. Agamanya itu kan agama apa? Udah, nggak usah cari yang lain. Loh, kok begitu sih diskusinya? Loh, terus mau cari siapa? Gini Pak, makanya saya jelaskan, boleh enggak? Silakan aja. Di sini ayatnya mentobatkan satu orang. Siapa orang ini yang ditobatkan satu? Ya orang non Yahudi kan, Gentile yang biasa disebut kafir. Satu orang loh, satu orang. Bukan yang disebut Kristen di Antioquia itu. Diselesaikan dulu di sini Bang Suma, baru kita sana. Gimana? Ya silakan. Ini mentobatkan satu orang Bang Joma. Satu orang ini siapa? Iya, satu orang itu kan orang non Yahudi, Gentile. Ya, siapa namanya? Itu kan orang-orang kafir atau orang-orang non Yahudi atau orang-orang goyim. Karena begini Bang Handi, saya nggak mau itu jelaskan terlalu apa ya,
Teman-teman Gini aja. jangan motong supaya saya juga bisa. Ini kan gini bro, ini Iya. sebelum jelaskan, ini mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka, gitu ya. Nah, siapa orang ini? Silakan. Ini bukan tanya siapa orang ini kan lagi berbicara pengajaran. Jadi Ya, kalau di situ- orang di ini, situ kalau personal, orang Bang. ini, One who has arrived at Judaism. Gini bro. Berarti satu orang dari Judaism ini siapa? Ayo jawab itu. ya kalau udah, Masih bertanya dalam kurung tuh Judaism itu siapa? ya kalau orang ini sudah terjawab, Kira-kira jelas. siapa? Saya nggak bisa, saya nggak mau berkira-kira, ini punya Anda bro. Nah, itu kan jelas di situ kan, mentobatkan satu orang. Ya satu orang siapa? Oh, ini ahli-ahli Taurat berusaha mentobatkan orang-orang, bahkan satu orang pun dia cari, dia berusaha supaya taubat masuk ke Judaism. Sesimpel itu baca itu kok. Masa nggak ngerti? Taurat itu Kristen, Bang. Taurat itu kitab Kristen, Bang. Oh iya. Ini siapa lagi? Sebentar ya. Jadi menurut Anda kesimpulannya 23:15 ini agama apa? Judaism. Kan bro, Judaism ya. iya. Oke. Bukan Kristen. Bukan. Kan bro minta jawaban yang jujur. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terus kemudian ahli-ahli Taurat siapa? Ya ahli-ahli kitab itu kan yang ahli Orang Farisi. kitab Taurat. Orang Farisi. Ya itu kan Farisi itu kan sektenya kan. Terus? Tapi kalau berbicara ahli Taurat artinya orang-orang yang ahli dalam. Oke, baik. Sebab kamu mengarungi lautan, yang mengarungi lautan siapa? Ya orang-orang Farisi ahli Taurat ini kan. Jadi begini bro, saya jelaskan latar belakangnya. Mau nggak? Enggak, ini mengarungi lautan dulu aja dijawab. Ya, Siapa? Ini ilmu yang sebenarnya saya pun nggak mau berbagi sebenarnya. Tapi kalau nggak mau ya udah. Enggak, tinggal dijawab aja yang mengarungi lautan. Pertanyaan Bang Juma, siapa itu orangnya yang mengarungi lautan? Bro. Jadi di era Tanaim itu ya, orang-orang itu memang banyak yang jadi rabi di sana. Rabi-rabi ini memang hendak mencari pengikutnya gitu untuk mengikuti ajaran mereka. Ajaran mereka itu ajaran apa? Ajaran tentang Allah yang benar, di mana para rabi ini ya, setiap para rabi itu punya penafsiran tersendiri tentang kitab Taurat. Ya, ada Gamaliel ya, ada Beth Hillel dengan Beth Shammai. Nah, rabi-rabi yang keluaran dari sekolah-sekolah ini punya penafsiran yang berbeda-beda. Setiap rabi itu punya pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Kok nggak terjawab? Kok mau diputar di situ? Kok nggak nyampe? Gini Saya dulu. jawab itu kan tujuannya Enggak. untuk menjawab. Hai orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ya, sebab kamu. Latar belakang kan tadi saya bilang ini ilmu yang luar biasa kalau. Ya, tapi Anda nggak ke substansinya. Anda cuma membuat, Anda cuma Anda khotbah gereja, bro. Anda nggak menjawab. Itu komprehensif itu. Anda nggak menjawab pertanyaannya Bang Nyuma. Ditanya di sini gampang loh, gitu loh. Siapa yang menyeberangi lautan? Iya. Kalau bro nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Saya juga nggak merasa rugi. Anda nggak jawab siapa yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Kamu diam, bro. Itu saja. Oke, saya tanya ini. Ini di dalam usage tuh ada. Nggak usah nanya dulu, saya mau jawab. And has adopt the Jews, mengadopsi Yahudi. Siapa yang mengadopsi Yahudi? Lu yang buka Bible ini loh. Kristen. Dulu, bro. Udah standby itu, udah jelas tuh. Ini saya itu kan, itu kan mengambil kesimpulan dengan cara logika yang ini apa? Logika pasar, bang. Iya. Itu baca dong. Kasih you said it that has come to a proselyte that is a noun Jews who has been ini baca saya and has biar lu adopt the Jews religion. Itu ada terjemahannya tuh, enggak usah capek-capek. Sebenarnya pertanyaannya tuh baca yang keras biar nggak melebar. Sebenarnya pertanyaannya Bang Juma mudah loh. Bang tadi yang ditanya Bang Juma ini baca. Ya, yaitu non Yahudi yang telah disunat dan telah mengadopsi agama orang Yahudi. Siapa ya?
Betul. Jadi dengar, makanya saya jelaskan, bro. Kristen. Sebentar ya, saya kasih tahu ya, sebentar. Logika Yang mangsa dikatakan itu. di kalimat kitab ini adalah orang-orang munafik. Artinya orang munafik itu adalah orang-orang yang menganut agama yang dicantumkan di sini. Iya. Siapakah yang menciptakan ajaran tentang masa kekristenan? Apakah itu di luar dari ajaran Yahudi? Iya. Pikir Itu di orang sana, Kristen. kamu tuh kalau bicara di sini itu dipikirkan maksudnya munafik itu siapa? Nah, Jangan bertanya juga bersilat itu lidah di sini. dipikirkan. Bertanya juga itu dipikirkan, jangan bersilat Loh, lidah Anda di udah sini. jelas di sini dikatakan munafik. Munafik itu jelas adalah Nah, di situ penganut juga agama yang bertanya ada di secara sini. munafik. Di situ juga bertanya secara Ini kitab munafik. Kan kamu jelas yang di sini. menyatakan supaya kamu menanggung Lah, akibat kalau situ penumpahan darah. percaya ini kitab kami, dengarkan penjelasan. Astaga, Jangan kamu berasumsi. nggak ngerti bahasa Indonesia apa di sini? Kamu Oke. nggak ngerti bahasa Gini, Indonesia dan oke, begini saya ambil tengahnya. Kamu itu berkelit-kelit. Ini kitab kamu, Yesus Tuhan kamu yang kamu Iya, yakini yang ini bicara. ini bukan Quran, ini Tuhan Alkitab. kamu yang bicara. Kalau kamu memang penganut Kristen, seharusnya kamu mengikuti apa yang dikatakan Yesus di sini. Ya, kamu kan mengambil kesimpulan berdasarkan Loh, kok ngambil paradigma kesimpulan? Quran. Jelas-jelas Yesus menyatakan orang munafik itu kok yang menjadikan kamu itu menjadi orang munafik, itu menjadi orang-orang bodoh itu di sini. Siapa? Ya Tuhan kamu yang bilang. Masa pengikutnya Yesus sendiri dibilang baca, munafik? makanya diejak, baca dari awal sampai bawah. Itu jelas diejak. itu. Itu jelas. Diejak, tahu gak diejak? Astagfirullah. Itu jelas. Apaan ngomong aja belepotan Oh, astagfirullah. gini aja. Namanya sebentar dong. Yang namanya perdebatan itu nggak mungkin disamakan. Kalau Bro Tom dan teman-temannya mengatakan ini bukan Kristen untuk Yahudi, kalau teman Muslim mengatakan ini Kristen, ya nggak bisa dipertemukan. Ya udah. Ya iya. Biar netizen di luar sana yang menilai ya. Oke? Iya. Silakan berikan jadi Kristen argumen itu saja. diciptakan oleh orang-orang ini, Kak, Bang. Orang-orang dari Quraisy, Bang. Kalau gitu bukannya dari Yahudi, Bang. Begitu aja. Artinya ini manusia ini nggak ngerti tulisan, Bang. Nggak apa-apa kan, orang sekarang Siapa Alkitab yang itu buat bisa Kristen dilihat, itu? dibaca oleh semua orang. Orang bisa menilai situ, bisa baca apa tidak kan? Cerdas, jadi orang cerdas. Kita lihat Jadi orang makan, kalau bisa minum cerebrofit sama obat cacing dulu sebelum diskusi biar paham. Ya iya, makanya minum obat cacing, bro. Kamu yang minum lah. Oke, nggak boleh terlalu jauh begitu. Kita diskusi yang baik saja. Artinya, Ini yang ngomong obat cacing ini otaknya. Oke, standby dulu ya. Yang jelas bisa ditutup screen-nya, screen-nya udah selesai ini pembahasan. Yang jelas ini nggak bisa dipertemukan gitu. Biarlah netizen yang menilai di luar sana. Kan begitu ya? Oh iya dong. Karena tertulis di share screen ya, biar kalau Kristen nanti percaya semakin kuat Kristennya, kalau Muslim lebih kuat keislamannya, kan gitu. Iya, kan sudah dikasih tahu tadi konteksnya. Itu tidak ada orang Kristen dudukin kursi Musa. Oke. Hanya agama Judaism. Kalau sekarang begini ya, saya tuh prihatin loh, Bro Tom, Bro Nobita ya. Kenapa sih selalu itu Yesus ini menurut Anda menjadi bahan perbincangan, nggak pernah kelar-kelar? Kenapa sih? Sebabnya apa menurut Anda? Karena begini Bro Handi, ayat-ayat firman Tuhan mengatakan memang Yesus itu, Allah itu ketika hadir ke dunia sebagai manusia yang bernama Yesus itu, karena orang hanya melihat kejasmaniannya saja, itu menjadi batu sandungan atau menjadi batu sentuhan. Itu normal Bro Tom, kalau orang melihat fisiknya saja, kan nggak bisa lihat nyawanya. Nah kan bisa melihat pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan apa yang dilakukan? Mujizat yang dilakukan. Oke, mujizat menghidupkan orang mati misalnya? Betul. Baik. Itu atas kehendaknya sendiri atau kehendak yang mengutus dia? Kehendak dia sendiri semua itu. Yakin? Iya. Apa dia nggak berdoa dulu terus diijabah, terus doanya dipenuhi? Yesus itu berbicara langsung begini, hei Lazarus keluarlah. Nah kalau misalnya orang Kristen membangkitkan orang mati, dia selalu bilang demi nama Yesus bangkit gitu. Yakin begitu bunyinya? Iya kan, lihat itu Petrus, Paulus, itu bukannya kan ada di Kisah Rasul. Bukannya Yesus meminta dulu petunjuk baru turun itu? Tidak ada dia bilang Paulus, Lazarus demi nama siapa, enggak. Dia langsung bilang Lazarus keluar. Gitu. Jadi langsung dia. Itu buktinya bahwa dia Allah sendiri. Jadi Allah punya jadi dalilnya itu artinya ada Allah itu punya fisik bisa dilihat ya. Oh iya.
fisiknya itu dari dirinya sendiri muncul. Kan itu di dalam Yesaya 8 ayat 14. Yakin bro, jadi Tuhan Anda punya fisik dong, artinya waktu dia membangkitkan orang mati, dia kan punya fisik tuh. Iya kan, dia datang ke dunia dalam rupa manusia kan. Artinya fisik Yesus ini juga adalah bagian daripada pencipta itu. Iya kan, keluar dari dirinya. Jadi fisiknya Yesus ini juga adalah Tuhan. Oh iya. Jadi fisik Tuhan Anda ini, Tuhan Anda pernah almarhum 3 hari. Kalau pengertian mati itu kan, tubuh fisik itu ditinggalkan oleh roh. Matilah tubuh itu. Iya, artinya Tuhan Anda pernah almarhum 3 hari. Tubuhnya ya. Ya tubuhnya kan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Anda pernah almarhum dong. Kan tidak 3 Tuhan bro, hanya 1 Tuhan. Tubuhnya yang mati. Iya tubuhnya ini kan Tuhan. Pernah mati, artinya Tuhan Anda pernah almarhum. Tubuhnya pernah mati ya. Iya, artinya tubuh Tuhanmu pernah almarhum. Kan sudah saya jawab bro. Gimana sih? Iya. Ya itu saya biar kelar gitu loh. Nah, menurut Anda sebagai orang kita waraskan diri, menurut Anda logikanya masuk nggak sih? Akal sehat bahwa Tuhan pernah almarhum 3 hari? Logikanya masuk karena tubuhnya yang dimaksud kan. Tapi tubuhnya kan juga Tuhan. Allah itu kan roh. Ya dia bersemayam di dalam daging ketika datang ke dunia. Sebelum dia bangkit ke Lazarus ya, kita baca Lukas 11:42 kalau nggak salah nih. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau ya yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang telah mati datang keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pula. Artinya Yesus itu mengakui dirinya utusan waktu menghidupkan Lazarus. Nah, kan begini. Dia tidak mengakui dirinya Tuhan loh. Iya, Allah itu roh. Ketika dari roh itu keluar. Bro Tom, kenapa sih selalu dibantai Yesus? Dagingnya itu, jadi dagingnya itu yang disebut utusan jasmaniahnya itu. Tapi kan tadi Anda mengatakan dagingnya adalah Tuhan juga. Ya memang. Ya, terus dia mengakui dirinya utusan waktu menghidupkan Lazarus. Loh kenapa? Jadi berarti kan Allah yang roh itu tidak kelihatan jadi kelihatan karena begini, bro, daging bro. Itulah yang disebut utusan. Jadi jangan pakai paradigma luar Alkitab bro. Iya kan Anda mengatakan gini, waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus adalah Tuhan. Sedangkan di Bible tertulis waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya utusan. Yang mana yang saya percaya? Iya, karena daging itu kan berasal dari Allah sendiri. Berarti berarti Anda melawan Bible malam ini, Bro Tom. Kok melawan Bible? Ya itu tertulis di sana. Yesus mengaku utusan kok waktu menghidupkan Lazarus. Kalau dalam perspektif Quran kan begini, Allah mengutus Jibril kepada Muhammad. Larinya ke sana. Itu. Ya kan? Tetapi dalam perspektif Kristen dalam melihat Yesus, Allah itu roh. Dia saya ulangi saya baca lagi ya. Itulah yang disebut dia mengutus dirinya sendiri. Begitu. Kalau Lukas, saya baca dulu ya satu perikop nih. Satu perikop saya baca Lukas 11:40 jawab Yesus. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Betul. Ya, berarti ada komunikasi antara di bumi dengan yang ada di surga. Antara Yesus dengan Bapa. Perjanjian lama juga seperti itu kan. Iya, artinya ada komunikasi. Dengar dulu Bang, saya selesaikan dulu. Ada komunikasi antara Bapa dengan Yesus. Bapa di surga, Yesus di bumi. 11:42, aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Artinya doa Yesus dipenuhi oleh Bapa. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya adalah dia ingin membuktikan dirinya adalah utusan. Jadi dia bermukjizat atas izin atau doanya telah dikabulkan sehingga dia bisa menghidupkan Lazarus. Jadi saat dia menghidupkan Lazarus, Yesus dengan tegas mengatakan, aku ini utusan.
Kenapa Bro Tom mengatakan waktu menghidupkan Lazarus, kenapa Anda mengatakan Yesus Tuhan? Berarti Anda melawan Bible, Bro. Itu intinya. Oke, tadi nggak saya potong ya. Ya. Kalau Yesaya 8:14 itu jelas dikatakan tempat kudusnya itu. Nah, dibuka, di share screen dulu, Lukas 11:40 sampai 44, Bang Yan. Atau Yohanes 11:40 Ini aja dulu. juga bisa, Bang. Ya itu aja, Lukas 11:40 sampai 44. Ya, itu share screen aja saya ngomong. Jadi begini, kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu paradigma apa yang ada di dalam Alkitab. Itu sudah tertulis. Kalau paradigma tentang Yesus tertulis dari Perjanjian Lama. Lukas 11:40 sampai 44. Nggak bisa ambil paradigma pasar, nggak bisa ambil paradigma Quran atau kitab-kitab yang lain. Ini pakai Bible ini, pakai Lukas. Ya, silakan Bro Tom terangkan ini. Waktu menghidupkan Lazarus. Ya. Jangan diganggu ya. Yang lain diam. Silakan. Ya. Jadi ketika dinubuatkan di Yesaya 8 ayat 14, ya kan? Jadi Yesaya 7, Yesaya 7, Yesaya 8 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, 6 itu nubuat tentang datangnya Mesias itu. Allah yang datang hadir di dunia ini dalam rupa manusia. Kan seperti itu. Oh, bukan ini Pak Yan, 11. Salah ini, bukan ayatnya ini. Sebentar. Lukas 11:40. Benar ini ya yang tampil di layar ya? Nah ini, Kok ini? Kok beda yang ada saya buka? Jangan-jangan beda ini. Kok beda? Lukas 11:40 ya? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan? Kok beda yang dibuka Pak Yan? Yohanes 11:42. Yohanes 11:42, Bang. Yohanes, aduh. Yang ada 11:42. Yohanes 11:42. Lukas 11 bukan? Yohanes apa 11:42. Oh, berarti ini saya buka salah ayat loh. Saya coba share screen ya. Yohanes, Bro, Yohanes. Ya, saya buka share screen ini biar aku gelap nggak apa-apa supaya aku nggak disangka. Bentar ya. Biar ya gelap. Nggak apa-apa. Nah, ini apa? Ini siapa yang nulis? Nih, sarapan pagi Biblika. Nih, Lukas 11:40. Oh, oke. Ngaco itu. Ngaco kan? Siapa yang punya sarapan pagi Biblika? Itu siapa yang nulis? By Brody Hahan. Nah, ini siapa ini? Itu bukan itu yang nulis, itu yang bawa tuh by Brody Hahan. Nah, yang jelas bukan Muslim ya nulis ya. Nah, itu ada yang nanya itu. Jadi bukan pengelola sarapan pagi itu yang tulis ya, itu. Nah, yang nulis ya, yang jelas ini saya baca. Itu namanya ada kan by Brody Hahan. Iya, yang jelas ini. Pusingin, udah Yohanes 11:42 udah jelas. Iya, oke. Yang jelas ini saya baca ya. Yang jelas ini saya baca loh, bukan saya ngarang ya. Ada landasannya saya baca, saya tutup. Yohanes itu salah itu tulisnya itu. Salah ya? Ya, Yohanes 11:42, Bang. Oke. Dari 22 sampai 42. Oke. Di sini katakan, saya bacain ya Bang ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini menunjukkan orang melihat bahwa Yesus itu bukan dia yang punya kuasa. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Naik ke atas Bang. Biar tahu ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya. Tuhan akan percaya, naikin Bang. Sebentar. Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Marta segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, ya, Marta.
Ketika Maria segera orang-orang bangkit. Itu tulisannya Maria. Mana Maria? Marta. Mendengar itu Maria segera Mendengar bangkit. itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai Langsung ke 41 aja, langsung ke 41. Langsung ke 41. Langsung ke 41 aja. 40 Bang. 40. Dia mau baca Alkitab untuk Muslim ini. Iya, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya di sini kemuliaan Allah yang dilihat nanti oleh manusia. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Naik ke atas, Bang. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri segini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, artinya di sini Yesus mempertontonkan dirinya sebagai utusan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Karena apa? Doanya terpenuhi, gitu loh. Berarti udah saya menjelaskan kan? Ya boleh, silakan. Tadi kan sudah bacakan ayatnya, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, ya kan? Nah, sekarang kan teman-teman Muslim pusing dengan kata bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Jadi Allah itu roh. Ketika dia bersemayam di dalam daging, dan daging itu berasal dari dirinya sendiri. Daging itu alegorikan sebagai utusan dari roh yang tidak kelihatan itu, jasmaniahnya dia, ya. Coba lihat di situ dikatakan karena engkau telah mendengarkan aku. Berarti kan jauh sebelumnya atau sesudahnya. Tetap roh itu mendengarkan apa yang dikatakan jasmaniahnya, kan begitu. Dan sesudah berkata demikian berserulah, ya, ia dengan suara keras. Lihat. Lazarus, marilah keluar. Jadi dia langsung ngomong aja. Nah, Terus? beda kalau manusia. Enggak, Anda Bro Tom, Anda enggak jawab Dia pasti pertanyaan. bilang demi nama Tuhan, demi nama ini, demi nama Yesus gitu. Bro Tom, Anda enggak Tapi dia menjawab. langsung Lazarus, marilah keluar. Nah, berarti memang begini, jangan dipotong makanya. Jadi memang Baca dong dari 42, makanya kita nggak akan potong. Baca Jadi 42. Jadi memang kan tadi udah dibaca. Jadi Baca memang lagi ulang biar nyambung. jasmania yang kelihatan biarin. itu adalah Allah sendiri. Itu loh. Jasmania itu yang disebut utusan. Oke, Bro Tom, Jadi jangan pakai paradigma utusan Muhammad diutus. Bukan enggak berbicara Nabi Muhammad di sini. Enggak ada Jibril di sini. Gini, Bro, saya mau tanya Anda. Yang tertulis di sini, waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengaku utusan atau dia mengaku Tuhan? Loh, sekarang kita lihat ketika Kenapa nggak dijawab? Jawab singkat aja. Tinggal milih kok. Yesus membuktikan dirinya Tuhan atau dia membuktikan dirinya utusan? Jawab. Gitu aja. Nggak usah diputer. Jangan ditutup. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus orang mati, dia menunjukkan dirinya utusan atau dia menunjukkan dirinya Tuhan. Cuma dua pilihan. Kalau jujur, silakan baca. Kalau nggak jujur, silakan ngarang. Itu aja dua pilihan kok. Kan tadi udah bilang. Ada aja Bang Andi ini ada. Halo? Ya silakan. Tadi kan udah dijawab bahwa tubuh itulah yang biasa disebut sebagai utusan. Saya nggak nanya tubuh. Di waktu kejadian Yesus membangkitkan Lazarus orang mati, Yesus menunjukkan dirinya utusan atau Yesus menunjukkan dirinya Tuhan? Jadi begini Bang Andi, kan orang Israel itu kan. Kok orang Israel lagi sih? Ya makanya saya jelaskan dulu dong. Kenapa kenapa nggak bisa mendengarkan itu? Jadi sulit kalau mau diskusi kayak begini. Jadi tata krama ya dalam berbicara di dalam budaya Israel sana pun ada. Itu orang kalau menyebut. Jangan ditutup seskernya, taruh aja. Halo.
Dari sini deh saya screen deh. Ya taruh aja di situ biar ini kan topiknya di sini gitu loh. Ada yang mau kita buktikan ya. Intinya di sini adalah waktu Yesus menghidupkan Lazarus, apakah Yesus ingin memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan atau ingin memperlihatkan dirinya sebagai utusan? Itu cuma dua pilihan. Nah, iya, makanya kan saya bilang, kan dia kan datang dalam rupa manusia, ya kan? Sehingga ada aturan-aturan di dalam orang Yahudi sendiri ketika berbicara. Itu namanya lason hara, ketika orang itu berani mengucapkan sesuatu yang menentang Tuhan atau sesuatu yang disebut dengan kilul hasem. Itu adalah perkataan-perkataan yang menentang Maha Tinggi. Makanya Yesus itu dia tidak langsung mengatakan aku Tuhan, karena memang di dalam budaya Yahudi itu ya, itu mengenal tata krama itu ya, maksudnya cara bicara sopan santun itu ada. Kesimpulan Anda apa? Di sini kan Yesus, ya artinya begini, ketika dia datang dalam rupa anak manusia, dia mengikuti aturan-aturan yang ada itu, karena belum saatnya. Karena kalau orang dia berani mengatakan itu, dia akan dirajam sampai mati karena belum tiba saatnya untuk. Terus Anda jawab apa? Dirinya. Anda jawab apa? Anda jawab apa? Kan saya udah jawab. Anda nggak menjawab. Anda kan tanya kenapa? Pertanyaan saya apa? Tanya utusan atau Tuhan? Iya. Jawaban Anda apa? Anda kan bertanya. Jawaban Anda apa? Dia berbicara sebagai kan? Iya, jawaban Anda apa? Kan saya udah bilang dia dalam itu kan bahasa-bahasa alegori yang digunakan untuk. Iya, Anda jawab apa? Kenapa diputer? Loh itu kan tadi saya udah bilang. Apa saya ulang lagi pertanyaannya nih bahasa Indonesia yang udah dicerna nih? Untuk menghindari yang namanya kilul hasim karena belum saat waktunya gitu. Anda jawab apa sih? Berarti Anda ini memang nggak paham yang kita jelaskan. Karena Anda nggak jawab pertanyaan di sini. Bro Tom dari awal mengatakan bahwa bukti Yesus itu Tuhan, dia bisa bermukjizat membangkitkan Lazarus dari orang mati. Dengerin dulu gantian. Anda ngomong panjang. Yang saya jawab. Sebentar dulu ya, Anda diam dulu. Kamu supaya paham yang saya jawab? Nggak paham, karena Anda nggak jawab. Kamu sendiri nggak paham. Makanya saya jelaskan biar Anda paham. Dengerin dulu iya, supaya Anda tahu. Pertanyaanmu itu pertanyaan polemikus. Iya, dengerin dulu. Saya bicara dulu. Bro Tom tadi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan, dia bisa membangkitkan orang mati dengan mukjizatnya itu. Artinya, waktu Yesus membangkitkan orang mati Lazarus, posisi Yesus adalah Tuhan. Terus ada ayatnya di sini berbunyi bahwa ternyata Yesus hanya mengaku utusan waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Yang mana yang benar? Yang saya percaya adalah yang tertulis. Saya nggak percaya karangan. Benar loh? Paham? Ya, Tuhan itu kan mengutus dirinya sendiri. Tuhan mengutus Tuhan gitu? Ya, iya, kan Tuhan itu kan roh nggak kelihatan. Ketika dia hadir dalam daging ya jasmanianya itu dia disebut sebagai utusan. Makanya saya bilang jangan pakai paradigma Quran. Kagak, saya pakai paradigma orang waras, bro. Jangan ditutup dong. Nggak begitu. Tuhan mengutus Tuhan. Jangan ditutup sebentar, jangan ditutup itu dulu. Nggak, ini belum kelar, biar nggak kemana-mana gitu loh. Ini Tuhan mengutus Tuhan. Mana Tuhan mengutus Tuhan? Ya. Ya coba. Wah, ada lagi. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Mana di sini Tuhan mengutus Tuhan? Makanya dengar baca ini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Makanya ya, paradigma ini yang Anda harus melihat. Baca sampai ke bawah coba. Iya, silakan. Ya baca ya, terus baca coba. Menebus mereka. Siapa yang menebus? Yesus. Ya, terus baca lagi ke bawahnya. Dalam kasihnya dan belas kasihannya, ya kan? Ia mengangkat dan menolong mereka selama zaman dahulu kala. Terus? Iya.
Terus apa lagi? Ini kalau kamu baca sampai sini Bro Handi, ini saya enggak Yesaya itu udah dalam kepala saya. Jangan menubuatkan Yesus pakai Yesaya, kagak nyambung. Ini Bang Handi. Kita santai kan. Bukankah engkau Bapak kami sungguh? Itu Bapak siapa itu? YHWH kan? Yesus juga? Apa? Iya, namamu adalah penyebab kami. Oke, baik, saya ikutin. Yesus loh. Oke, sekarang gini ya. Tuhan Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Dia mengutus dirinya sendiri. Oke. Waktu Yesus mengutus dirinya sendiri turun ke bumi, kalau satu Tuhan berarti di surga kosong. Oh, Allah itu kan roh, dia tak diputar lagi. Katanya satu. Kok diputar? Bro Handi nggak paham kok diputar. Bro Handi. Saat kan Tuhan mengutus Tuhan. Oke. Tuhan itu bukan satu kayak kue donat, Bro. Ketika diambil hilang habis. Allah itu kan Bro. Ketika Bro tiupkan angin ke dalam balon, apakah angin di luar ini nggak ada hilang gitu? Ya, Tuhan mengutus Tuhan, nggak berbicara balon. Itu adalah nggak berbicara balon, berbicara Tuhan. Nggak berbicara balon, berbicara Tuhan. Bro. Tuhan mengutus Tuhan. Anda mengatakan satu Tuhan, betul ya? Iya. Oke. Deal. Artinya kalau Tuhan cuma satu, terus mengutus dirinya ke muka bumi, artinya Tuhan ini berada di bumi saja. Di luar bumi tidak ada Tuhan. Kalau hanya satu Tuhan. Tahu kata sifat Tuhan itu apa? Maha hadir, Bro. Kenapa kamu heran dengan itu? Dia ada di bumi, ada di sorga. Kenapa kamu heran dengan kuasanya? Waktu dia ada di bumi, ada juga di surga gitu. Bro. Iya. Oke. Ini asik nih. Waktu ada di bumi berbentuk manusia. Omnipresent, Bro. Kalau Tuhan Amubah. Nah, sekarang Bro Handi, kita ini kan dari tadi ditanya. Boleh kita nanya balik? Sebentar dulu, ini belum kelar ini. Besok malam kamu giliran bertanya lah. Besok malam giliran Anda bertanya. Ya udah lapar ini Bro Handi, udah jelas itu sebenarnya. Cuma akan paradigma kita beda. Jadi Bro Handi nggak bakal bisa paham. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya Bro Tom, ya sorry ya. Kalau menurut saya tidak logik dan tidak masuk akal kalau Tuhan mengutus Tuhan. Tidak bagus didengar. Nggak enak kedengarannya gitu. Iya, dia yang nggak kelihatan itu menghadirkan dirinya kan menjadi kelihatan kan. Terus kalau Yohanes 17:3 bagaimana itu? Tuhan mengutus Tuhan juga? Iya, jadi kalau mengenal Yesus kan mengenal Tuhan. Masa mengenal Muhammad mengenal Tuhan kan enggak? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Iya kan? Jadi ada satu, bilangkan dulu, ada satu Allah yang benar, ada satu Yesus yang diutus. Iya, ketika orang mengenal Yesus artinya dia tahu Yesus itu Allah. Ya Allah. Terus Allah satu-satunya yang benar siapa? Itu kan sejajar Yesus dengan Allah di situ. Sejajar. Berarti kalau ada yang sejajar, kalau sejajar Nabi Muhammad dengan Allah. Kalau sejajar berarti ada dua kalau sejajar, Bro Tom. Oh enggak, karena jasmani hiahnya dilihat kan Yesus. Gimana sih? Tetapi kalau dikenali dia adalah Allah sendiri. Kan begitu. Nah itu coba dibaca, inilah hidup yang kekal itu. Bagaimana itu? Coba siapa yang dikenal di situ? Siapa di situ dikenal? Siapa di situ yang harus dikenal? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar yang dikenal. Iya, terus siapa lagi? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah itu pernah kelihatan enggak? Enggak pernah. Iya, ketika dia hadir sebagai Yesus, kelihatan enggak? Kelihatan Yesus sebagai utusan. Nah, jadi sebagai utusan loh. Dikenal. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Tertulis kok. Ini kan, Bro Handi. Iya. Biar saya. Iya, silakan Bro Daniel. Iya. Injilin saya dong. Bang Handi. Jadi inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu cuma Allah. Iya, oke. Ya. Jadi penekanannya di sini adalah hidup yang kekal. Yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal. Oh ya? Iya, tadi kan udah dibaca. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus kan. Jangan pindah dulu gitu. Jadi nih, coba diulang lagi penyataannya dong, Pak Nobita. Diulang lagi biar
Ya, Dibaca semua jadi- dong, dibaca semua. Silakan. Iya. Ya ini udah ada nih, tinggal Saya dibaca. tanya kalau begitu, yang hidup yang kekal ini siapa? Ya Yesus. kan yang Yesus. kita Oke, kenal. satu-satunya Allah yang benar siapa? Loh, Allah yang benar ini kan secara umum ya kan? Astagfirullahaladzim. Loh. Ini dengerin dulu. Inilah hidup yang dengerin bro, sabar, gantian dulu bicara ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yang hidup kekal ini siapa? Ya kan saya udah bilang Yesus kan? Oh, Yesus. Oke. Yesus yang hidup yang kekal. Satu-satunya Allah yang benar siapa? Ya Yesus lah. Yesus. Ada Iya. ayat Oke, dengerin dulu, masih ada satu. Yang telah engkau utus siapa? Yesus kan tadi kan Jangan dipindah dong. Jangan dipindah dong. Kamu terkunci Ya pindah. Yesus, yang hadir ke dunia kan Yesus. Yesus. Terus siapa? Coba kita baca kembali ya. Woi, sebenarnya Yohanes 17:3 dulu. Ya, bro. Saya bertandai semua Yesus. Saya janji, saya Kenapa kembali. pindah di sana dulu Yohanes 17? Kembali. Kamu belum kelar pindah lagi. Gimana Bakaran sih? jenggot itu ayatnya tuh. Bakaran jenggot pakai dipindah-pindahin bang. Jangan pindah dulu dong. Yohanes 17:3 dulu dong. Saya janji saya kembali, kan ini Yohanes sama-sama kan? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar kan? Satu-satunya Allah yang benar tadi ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal kan yang tadi saya garis bawahi. Oke, di sini lagi nih. Di sini yang anak siapa? Iya, anaknya itu kan jasmanianya aja kan. yang Enggak, kita- saya tanya, yang anak di sini siapa? Ya Yesus Kristus yang Yesus, datang dalam ya. rupa manusia. Oke. Yang mempunyai anak di sini siapa? Ya dia sendiri kan yang dalam roh itu. Yang dalam eksistensi roh Gak itu. ada yang mempunyai anak di situ, Bro Handi. Anak, kata istilah anak di situ, istilah bapak itu kan gelar semua. Iya. Di sini anak siapa? Jadi jangan seperti anak dan bapaknya manusia. Iya enggak dulu, ini kan ada tulisan anak. Saya tanya, jangan pindah lagi. Giliran terdesak pindah lagi. Kan Yesus. Nah, dengerin dulu. Dengerin dulu. Di sini yang anak siapa? Yesus. Iya, yang bapak siapa? Yesus. Yesus. Loh, karena Bro Handi berpikir Allah itu seperti Bro Handi gitu. Kenapa diputer tulisannya? Kenapa? Kalau begitu Kan tulis aja. kelar. Begini bro, ditulis saja di situ Yesus udah kelar. Kenapa diputer-puter? Kan begini. Karena Allah itu hadir ke dunia dalam rupa manusia, itulah digelari anak. Oke, kembali ke Yohanes 17. Yohanes 17:3 lagi, ayo. Yohanes 17:3 lagi. Teman apa tuh? Setiap orang yang orang yang lahir dari rahim itu kan disebut anak-anak. Nah Allah ini ya dia dilahirkan ya. Oh Allah dilahirkan. Astagfirullah, Allah dilahirkan. Tetapi bukan dia itu kayak Allah punya istri, punya anak, bukan begitu. Tapi Anda tadi mengatakan Allah dilahirkan. Loh dilahirkan kan jasmania, bukan yang rohnya yang dilahirkan. Berarti Bunda Maria melahirkan mayat, nggak punya roh. Bukan begitu, Bro Handi. Ya tadi mengatakan begitu. Melahirkan mayat. Kan tadi kan kita udah jelaskan. Yang dilahirkan Bunda Maria apa sih? Allah itu kan roh. Kalau Anda mengatakan tadi, dengerin dulu bro. Bunda Maria melahirkan Allah. Kan gitu. Menjelaskan itu adalah baitnya sendiri. Kok pindah ke bait lagi sih? Apa Anda kalau ngomong begini ya bro Nabi ya. Anda kalau bicara ya bawa ayat, giliran dikejar pindah lagi, giliran dikejar pindah lagi gitu loh. Pengen hapus share screen saya. Ya udah. Yohanes 17:3 dulu. Yohanes 17:3 biar jelas. Semua Yesus di situ ya. Saya mau ganti nama Yesus sih. Yohanes 17:3 dulu dong. Yohanes 17:3. Aku mau ganti semua Yesus di situ biar enak kedengeran gitu loh. Sesuai tadi ya, begini ya, tadi begini Yohanes 17:3. Yang hidup yang kekal Yesus. Satu-satunya Allah benar Yesus. Yang diutus Yesus. Iya. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Artinya inilah Yesus yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Yesus satu-satunya yang benar. Betul. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Cakep. Cakep ya? Cakep ya? Cakep ya? Iya. Enggak kacau tuh urusan. Enggak kacau tuh urusan.
Enggak, Berarti udah ngerti kan? Dengerin dulu, enggak kacau tuh urusan. Oh, berarti terusin. Sebentar dulu, ini dulu, jangan pindah. Di sisi lain dia mengatakan dirinya adalah kekal. Di sisi lain dia mengatakan dirinya Allah yang benar. Di sisi lain dia dengerin dulu, jangan diganggu dong. Ntar dulu dong. Habis ini saya diam loh. Ya. Saya ulang lagi ya biar paham semua netizen nih. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah Yesus yang kekal itu. Betul. Yaitu bahwa mengenal Yesus satu-satunya, bahwa engkau mengenal Yesus satu-satunya yang benar. Betul. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Betul. Ya. Di sini Yesus mengaku kekal, di sini Yesus mengaku satu-satunya Allah yang benar, di sini Yesus juga mengaku utusan. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Utusan atau benar? Jadi dia juga utusan, dia juga pengutus gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, manusia nggak bisa komplain. Ini urusan Allah. Kalau Allah yang benar itu dia manusia bodoh amat. Oke bro, ini yang saya nggak mau membantah Anda. Ini untuk mencerdaskan aja teman-teman di luar sana. Keduanya jangan dihapus tuh. Nggak usah pakai Allah, Yesus aja kan Yesus terus dari tadi Yesus. Katanya mau diam. Katanya mau diam. Gantian kan? Coba. Ya silakan. Ya silakan. Mana tadi yang tadi itu? Yohanes 17:3. Yang ayat ke-4. Ini Nobita suka pindah-pindah topik sih. Enggak, nanti saya bawakan ini. Jadi bahas apa? Pindah ke kiri dulu, balik kanan lagi gitu loh. Apa-apa, ini kan waktu kami, bro. Iya, Yohanes 17:3 aja. Tadi itu yang mana tadi yang dibaca Bro Handi itu? Oh iya, ini kan. Yohanes 17:3. Ya, inilah hidup yang kekal itu kan Yesus kan? Ini ya kan? Ganti semua ada buktinya waktu dia yang ngasih pekerjaan itu siapa? Kebangkitan dan hidup itu siapa? Dipotong. Lanjut. Biarin. Nah, inilah hidup yang kekal itu kan tadi dijelasin sama. Ganti semua nama Yesus, Iya. Kita dengar. Inilah hidup yang kekal itu Yesus kan begitu. Nah, ayat pendukungnya kan itu Yohanes 11 tadi itu ada itu. Baca dulu semua. Baca dulu. Selesaiin dulu. Makanya jangan dipotong. Yohanes 17:3, habisin dulu Yohanes 17:3. Ya. Yesus bicara sama Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Confirm ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Yesus yang benar. Iya, Yesus yang benar. Oke. Ya, betul ya. Ya. Thomas bilang ya Tuhanku ya Allahku. Confirm. Dan mengenai Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus sendiri mengutus dirinya datang ke dunia. Terus apa? Terus ayat yang keempatnya. Aku itu ganti dengan Yesus, coba ganti. Engkau ganti dengan Yesus juga. Coba. Bacakan. Ya. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi dengan jalan. Kok makanya jangan pakai paradigma Quran, bro. Karena di Alkitab ini semua dijelaskan. Semua dijelaskan di Alkitab. Allah itu roh tidak kelihatan. Ketika dia hadir dalam rupa manusia, ya. Baca dulu yang keempat lah. Seperti ini. Saya ganti ya, saya baca yang keempat ya. Yesus telah mempermuliakan, dengar dulu bro, gantian. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi. Menyelesaikan pekerjaan yang Yesus berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya Yesus, permuliakanlah Yesus pada Yesus. Sendiri dengan kemuliaan. Dengerin dulu, jangan ketawa. Yang kumiliki di kehadirat Yesus yang ada di dunia ini. Saya ulang ya. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Yesus. Berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Yesus, permuliakan ya Yesus pada Yesus. Ya. Karena kalau kalian pakai paradigma Quran tidak akan ngerti nih, karena kan Quran menjelaskan. Enggak, saya ganti semua. Saya ganti semua nama Yesus. Enak kedengeran kan begitu. Jadi begini. Jadi ya benar semua itu Yesus. Itu kalian pakai paradigma Quran. Enggak. Saya percaya sama Anda, Bro Tom. Saya percaya sama Anda. Iya. Jadi Allah yang adalah roh itu hadir ke dunia. Iya. Saya percaya sama berupa jasmania. Nah, coba Bro Tom pakai baca dulu, ganti semua nama Yesus di situ, coba diulang. Kan sudah tadi. Oleh sebab itu ya Yesus, permuliakanlah Yesus pada Yesus sendiri. Jadi jasmaniahnya itu kan nanti nyata kan jadinya bahwa dialah Allah itu sendiri. Ini aku ini kan dengan kemuliaan yang
Yesus miliki di hadiratmu. Jadi memang di hadiratnya Yesus ya dari sejak dulu dia adalah Yesus, dialah adalah Allah sebelum dunia ada. Aku sebenarnya saya yang bacain nih. Ini Yesus semua pun malah makin jelas. Iya, saya ganti semua ya. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi. Betul. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Yesus, berikan kepada Yesus. Iya, betul. Jadi Yesus memberi pekerjaan kepada Yesus untuk melakukannya. Iya. Oke. Oleh sebab itu sudah dibuatkan. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, Bang. Perjanjian lama kan? Oleh sebab itu ya Yesus, dengarin dulu. Oleh sebab itu ya Yesus, permuliakanlah aku Yesus pada Yesus. Saya ulang ya. Oleh sebab itu ya Yesus, permuliakanlah Yesus pada Yesus sendiri. Kamu bacanya kurang cakep, bro. Ini saya bacain. Ya, bacain coba. Kenapa di sini ada kata sendiri? Lo kok sendiri sih? Ini kalau kita baca secara normal, iya, maksudnya kita kalau baca secara normal ya, ya ini kita baca secara normal. Ya Bapa, permuliakanlah aku. Ganti semua pakai Yesus, ganti semua Yesus, ganti semua Yesus. Kan Bapak Yesus, itu Yesus. Semua Yesus. Yesus, bro. Semua Yesus, semua Yesus. Ya iya. Saya ulang ya, saya ulang. Enggak, Anda tidak mau mengganti nama Yesus. Coba baca dari atas. Saya yang baca lah, yang saya baca. Udah sabar. Coba baca dari atas. Semua ganti pakai Yesus. Coba. Iya, saya yang baca ya, Bang ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Bukan Yesus. itu yang ada di layar ini. Nomor 4 aja, nomor 4. Ini saya baca satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Yesus berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Dia sendiri oleh sebab itu dengerin dulu dibaca Bibelmu ini, dengerin. Oleh sebab itu ya Yesus, permuliakanlah Yesus padamu sendiri. Pada Yesus. Oleh sebab itu ya salah. Permuliakanlah Yesus pada Yesus sendiri. Iya, udah benar kan? Kemuliaan yang Yesus miliki di hadirat Yesus sebelum dunia ada. Ya, itu begitu. Gantian ya. Iya. Kawan-kawan ya. Jadi gini, ketika kita membaca kitab suci yaitu Alkitab, itu kan ada perjanjian, ada lama, perjanjian baru. Itu paradigmanya itu garis lurus dan bisa dipelajari. Ya, jadi ketika membaca ayat ini jangan pakai paradigma pasar atau paradigma preman atau paradigma Quran. Quran tidak menuliskan. Tapi kan Brotom yang menuntun kami, Brotom. Yang menuntun kami itu Anda ngaco itu. Makanya jangan dipotong. Brotom yang menuntun kami bahwa semua itu Yesus. Iya. Jadi kami baca mengganti semua Yesus. Kenapa Anda mengomelin kami gitu loh? Para Brotom yang nyuruh. Saya mau membenarkan. Kalau udah kedesak, jangkain kita nggak paham. Kalian yang kedesak, kalian potong. Paradigma preman. Itu biasanya pembicaraan itu biasanya kalau enggak apa Bang, paradigma preman apa sih Bang Tom? Ya maksudnya paradigma yang berpikir bebas, bukan kamu yang berpikir bebas kita. Siapa yang berpikir bebas? Kan dibacakan kata Bro Tom digantiin. Yang salah siapa? Makanya lagi saya jelaskan kenapa dipotong, panasan. Yang ngejelasin tuh sesuai dengan makanya yang dibacakan dong. Makanya saya mau jelasin paradigma. Saya nanya Bro Tom boleh ya? Sebentar Bro Tom. Yang mengutus dan diutus sama nggak Bro Tom? Sama. Kan sudah dibilangin dari tadi. Sama. Kawan ini ya kalau logika yang benar, ya nggak mungkin lah yang diutus dan yang mengutus itu sama. Terima kasih Bro Tom, nggak apa-apa. Kalian kaget-kaget kalau baca Alkitab itu. Iya kaget saya Bro Tom, bener kaget. Iya. Jadi apa yang tidak disingkapkan Quran itu sudah ada semua di Alkitab. Iya. Jadi Quran itu tidak mungkin menjadi. Coba diambil tadi lagi, kembali lagi dong. Semua ganti nama Yesus. Iya, makanya saya lagi jelasin kok di ini. Kan tadi saya udah baca saya ganti semua Yesus kan. Belum. Jelasin. Belum. Iya, tapi jangan dipotong. Enggak dibaca dulu ya. Coba ditampilin lagi dong. Yohanes 17:3. Ngantuk ini udah setengah 1 nih. Belum setengah waktu menjelaskan. Iya, oke. Belum setengah 7 Lanjut Bro Tom. Sorry. Mana tadi? Yohanes 17:3 tampilin dong.
Aku kangen loh dengerin suaranya Bro Tom, udah lama nih. Iya, saya juga kangen sama Bro Andi nih. Aduh, lama ini nggak debat begini. Iya, tapi kan kita debatnya nggak pernah sampai kejauhan ya. Nggak dari dulu lah. Gitu. Biasa lah brainstorming begini kan. Iya, betul. Sama Nobita juga lah, temen semua lah. Ya udahlah kalau begini mending kita kapan kita bahas Quran, Bro. Iya boleh. Besok malam boleh nggak apa-apa. Besok ya kita masuk ya. Iya. Oke deh. Berarti besok kita yang bertanya ya. Oke. Besok malam boleh. Oke deh. Bertanya. Besok kita lanjutin lagi deh. Oke deh. Besok aja kita lanjutin lagi. Ya, pokoknya ya bareng-bareng juga menjawabnya nggak apa-apa, saling membantu kan, sama seperti saya malam ini kan saling membantu sama David tadi, sama Nobita, sama siapa kan. Boleh, santai aja, nggak usah terlalu formal lah. Ya. Oke ya. Oke bro. Thank you Bro Handi dan kawan-kawan semua. Ya mohon maaf kalau udah salah kata, namanya brainstorming ya. Kita nggak ada masalah. Pleset lidah. Oke. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, malam. Selamat malam. Oke ya Bro Nobita, thank you ya. Kita tutup dulu ya. Nggak usah terlalu jauh lah. Ya apapun yang dijawab mereka ya begitu gitu. Kita juga nggak punya hak untuk apa ya namanya ya. Ya itulah. Gue lagi juga jadi gara-gara Pak Budi nih semua nih. Jadi Bang, jangan pakai logika Pak. Nggak bisa dilogikakan Bang itu. Sebelum saya tutup, silakan tampilkan tadi Yohanes 17:3 sampai terakhir biar Pak Budi yang menutup. Ganti semua Yesus baru saya tutup. Silakan Pak Budi. Nggak mau, Bang Andi aja lah. Enggak, saya tugaskan Pak Budi untuk baca dong. Ganti semua nama Yesus di situ. Aduh aja orang. Tapi jangan disertai dengan ketawa. Iya, saya tahan ini. Ya, silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus satu-satunya Yesus yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Yesus utus. Yesus telah mempermuliakan Yesus di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Yesus berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Yesus, permuliakanlah Yesus pada Yesus sendiri dengan kemuliaan yang Yesus miliki di hadirat Yesus sebelum dunia ada. Stop, udah. Oke, teman-teman, ini hasil diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang bermanfaat, dan tidak bermanfaat jangan dimanfaatkan. Ngerti nggak lo bahasa gue lo? Boleh nggak saya bahas sedikit Bang? Boleh bang. Nah, jadi kan ayat 6 coba Bang baca. Aku telah menyatakan nama Yesus kepada semua orang. Yesus berikan kepada Yesus. Salah bacanya, salah. Ya baca kecil sih, silakan Pak Budi. Yesus telah menyatakan namamu Yesus kepada semua orang yang Yesus berikan kepada Yesus dari dunia, mereka itu milik Yesus. Dan Yesus telah memberikan